kabur dalam sebuah insiden saat menjalankan misi rahasia. Bukankah aku sedang menjalankan misi penerbangan? Kenapa aku bisa berada di sini dan menjadi siswa SMA yang gagal tes SNBT? Cowok bucin, kamu nggak malu ikut jalan-jalan bareng kami? Dasar pecundang. Nilai Mia memenuhi syarat masuk universitas nomor 1 sedunia, Universitas Garuda. Kamu bahkan gak diterima kuliah diploma. Jadi jangan ganggu Mia lagi. Dasar pecundang. Aku ini pilot andalan nomor 1 di dunia. Sayangnya jiwaku masih ketubuh Jerry Chandra yang gagal tes SNBT. Masa sih aku nggak bisa masuk universitas? Jerry, mulai sekarang jangan mengejar aku lagi. Aku nggak mungkin pacaran sama cowok kayak kamu. Sudah selesai ngomongnya. Kenapa sekarang responnya berubah? Dulu dia nggak pernah ngomong begitu sama aku. Hah? Tolong, aku nggak mau mati. Melihat ketinggian pesawat saat ini, kemungkinan 99%. Pesawat ini jatuh. Ini kokpit, kamu nggak boleh masuk. Cepat kembali ke kursi. Jerry, kamu ngapain? Minggir, aku ambil alih kendali pesawat ini. Kamu gila ya? Jerry, tes SNBT saja gagal. Mana mungkin bisa menerbangkan Betul, pesawat? di situasi darurat begini kamu malah bikin onar. Kamu ingin membunuh kami semua. Iya, jangan. Mau apa dia? Maaf. Hanya aku yang bisa kasih peluang 1% buat pesawat ini mendarat darurat. Hei Jerry, Wah, yang benar. situasi sudah seperti ini. Kamu masih berani so jadi pahlawan. Kamu pikir dengan begini, aku akan suka sama kamu? Mia, nggak usah pedulikan dia. Dia pasti ketakutan sampai mengompol dan sembunyi di toilet. Mana mungkin dia bisa? Menjadikan. Kalian jangan percaya omongan dia. Kapten sedang berusaha keras mengendalikan pesawat agar tetap stabil. Lihatlah, sekarang sudah aman kan? Kok kamu tahu kode darurat? Kamu masih siswa SMA, kamu ngapain sih? Apa? Siswa SMA? Jangan asal pencet. Kamu bisa membahayakan nyawa 350 orang di dalam pesawat ini. Hentikan. Keluar sekarang. Kamu nggak punya pilihan lain selain percaya sama aku. Badan pesawat stabil kembali. Aku kira kita bakal mati. Jangan. Jerry masih sembunyi di dalam toilet. Dia itu benar-benar mempermalukan nama baik sekolah. Nanti kalau kembali ke sekolah, aku akan sebarkan aibnya ke semua teman-teman. Hei Dik, kamu bisa nerbangin pesawat. Tunjukkan kartu identitasmu. Gak ada. Sekarang pesawat sudah kembali ke rute semula. Tolong segera keluar dari kokpit. Aku terlahir dengan penglihatan setajam mata elang. Bahkan aku bisa melihat kaki nyamuk yang jaraknya 100 km dengan sangat jelas. Bahaya belum selesai. Kamu mau ngapain? Kamu mau bajak pesawat? Pak Surya, tim 1 gagal menghubungi Horizon 77. Pak Surya, tim 2 juga gagal menghubungi Horizon 777. Sudah 1 menit. Hilang kontak selama 1 menit. Ini sama seperti vonis mati. Horizon 777 hilang kontak selama 1 menit. Memanggil menara ATC. Memanggil menara ATC. Memanggil menara ATC. Memanggil menara ATC. Pak Surya, Horizon 777 kembali terhubung. Semua penumpang dan kru di dalam pesawat selamat. Keajaiban. Ini keajaiban. Memanggil menara ATC. Tunggu. Suara di pengarah suara terdengar asing. Siapa yang ada di kokpit? Pesawat Horizon 777. Telah saya ambil kendali. Kamu gila ya? Pak Surya, sepertinya itu suara penjahat. Dia membajak pesawat. Ini Surya Dharma, kepala menara ATC. Aku perintahkan segera sebutkan identitasmu. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya. Surya Dharma. Aku mengingatnya waktu pertunjukan parade militerku. Dia masih jadi reporter. Identitasku adalah... Siapa dia? Iya.
Siapa masih muda sekali. Kelihatannya dia masih SMA. Jangan main-main. Dengan nyawa 350 orang di pesawat, aku perintahkan segera keluar dari kokpit. Tepat di depan sejauh 11 km, terdapat awan cumulonimbus yang terbentuk cepat dan sangat tebal. Horizon 777 meminta izin untuk mengubah rute. Tampilkan radar cuaca. Bocah itu bicara omong kosong. Radar cuaca menunjukkan di depan gak ada awan cumulonimbus. Nggak diizinkan mengubah rute. Aku ulangi, nggak diizinkan. Pak Surya, dia sudah mengubah rute. Lancang sekali. Siapa siswa SMA itu? Ini jelas-jelas pembajakan pesawat. Kamu telah terang-terangan melawan perintah menara dari ATC. Aku perintahkan segera kembali ke posisi semula. Kalau enggak, kami akan menuntutmu ke pengadilan. Peringatan, peringatan. Awan cumulonimbus tebal tiba-tiba muncul di rute penerbangan Horizon 777. Ternyata dia benar. Kalau siswa SMA itu terlambat belok 10 detik saja, pesawat akan masuk ke area maut awan cumulonimbus. Jangan-jangan dia punya indera keenam. Penglihatannya bahkan mengalahkan radar cuaca paling canggih di dunia saat ini. Dia nggak mungkin hanya siswa SMA yang gagal SNBT. Cepat, selidiki latar belakang. Gila, kamu sudah gila. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Menara ATC, mohon segera arahkan ke rute kosong dan landasan pacu terpanjang di bandara. Aku mau melakukan pendaratan darurat. Kami nggak bisa memenuhi permintaanmu. Untuk pendaratan darurat, pilot butuh tingkat keahlian tinggi untuk melakukannya. Dan harus tahu semua data kondisi pesawat saat ini. Pesawat 9.800 meter, kecepatan 380 knot, sisa bahan bakar sebanyak 12,4 ton, cukup sampai bandara alternatif. Aku ulangi lagi, aku butuh pendaratan darurat segera. Data yang dia sebutkan sama persis dengan data milik menara ATC. Bahkan angka desimalnya juga sama persis. Pak Surya, jangan disetujui. Dengan kondisi seperti ini, pilot sehebat apapun nggak bisa menjamin berhasil melakukan pendaratan darurat. Apalagi dia cuma siswa SMA biasa. Pak Surya, pertimbangkan baik-baik. Kalau gagal mendarat, nyawa 350 penumpang di pesawat bisa tewas semua. Horizon 777, permintaanmu disetujui. Pak Surya! Biro Lalu Lintas Udara Barat Daya memberikan prioritas tertinggi dengan mengosongkan rute untukmu. Siap. Semua petugas ATC dengarkan perintah. Kosongkan semua rute penerbangan yang ada di depan Horizon 777. Infokan ke semua pesawat untuk menghindar. Hubungi menara kontrol bandara. Masuk status darurat tertinggi. Baik! Jet tempur Neo 1, menara ATC memintamu segera terbang ke arah koordinat 270 untuk melindungi Horizon 777 yang dikemudikan oleh seorang siswa SMA. Neo 1 siap melaksanakan perintah. Menara ATC, Neo 1 ada di posisi, tapi jalur penerbangan untuk pendaratan darurat sangat berbahaya. Ada beberapa gumpalan awan gas stabil. Tunggu, apa yang kulihat ini? Kalian yakin? Yang sedang mengendalikan pesawat siswa SMA. Dia sedang mengemudikan pesawat sipil dengan gaya akrobatik, pesawat tempur. Guru, keinginanmu merekrut pilot andalan tercapai. Sepertinya saya baru saja menemukan seorang penerbang ulung. Aku mau lihat sendiri. Sejago apa pilot yang ditemukan muridku. Ini. Cepat. Suruh orang periksa identitasnya. Gawat, sayap kiri pesawat terbakar. Salahmu dan aku sial. Agar kamu gak memaksa ikut aku liburan dan pesawat, kami takkan mengalami kecelakaan pesawat. Pak Surya! Kenapa bisa muncul kejadian tiba-tiba sebanyak ini? Jelas-jelas aku sudah berusaha yang terbaik. Ini belum waktunya untuk menyerah. Aku butuh data cuaca dari barat ke timur di landasan pacu 27 di bandara tujuan, termasuk kecepatan dan arah angin dari ketinggian 240 meter serta kelembapan landasan. Cepat, kasih semua data yang dia minta. Data pendaratan darurat terlalu rumit dan banyak. Kalau mau menghitung skema optimal dengan komputer, minimal butuh waktu 2 menit. Tapi pesawat itu akan hancur 1 menit lagi. Gak usah dihitung. Aku masuk landasan pacu nomor 27 dari selatan pada sudut 45. Manfaatkan angin dari samping untuk kurangi gaya putar pesawat lalu lakukan pendaratan. Sudut 45 dari selatan. Sepertinya bisa. Tapi peluang keberhasilan pendaratan darurat hanya 10%. 10%? Itu sudah cukup. Turunkan roda pesawat. Roda pendaratan kiri gagal di Roda pendarat kiri gak bisa diturunkan. Gawat, tamat riwayat kita. Ini sama sekali pendaratan darurat. Ini kemungkinan besar pasti terjadi ledakan. Mesin terbakar, ditambah roda pendarat di satu sisi macet. Benar-benar gak bisa diselamatkan. Begitu pesawat menyentuh landasan, karena gak kuat menahan beratnya sendiri, dan torsi sampingnya besar, pesawat akan kehilangan kendali, terguling ke samping dan meledak. Pasti nggak ada yang selamat. Cepat, kerahkan ambulans dari seluruh kota ke bandara. Semoga
masih ada korban selamat. Pada kecelakaan separah ini, takutnya jasadnya sudah gak utuh lagi. Ngapain kalian nangis? Benar ya, Tisi? Dengarkan aku. Hari ini, aku ajarkan kalian ilmu yang gak akan kalian temukan di buku. Jasad gak utuh lagi. Bagi seorang pilot andalan nomor 1 di dunia sepertiku ini, gak ada istilah itu. Sekarang saatnya. Kita selamat. Iya. Kita selamat. Keajaiban. Ini benar-benar keajaiban. Cepat, kirimkan tim penyelamat. Masalah ini sangat penting. Aku harus memastikan semua yang tahu kejadian ini. Menandatangani surat perjanjian rahasia. Informasi ini nggak boleh bocor sedikit pun. Astaga, siswa SMA punya keahlian seperti ini. Dia berbakat menjadi penerbang ulung. Benar-benar penerbang ulung yang hebat. Pak Johan, identitas pilot sudah ditemukan. Dia hanya seorang siswa SMA yang gagal tes SNBT. Apa? Cepat kirim orang. Enggak. Aku sendiri akan merekrutnya. Aku hampir mati ketakutan. Aku pikir aku nggak akan selamat. Nggak disangka kita bisa selamat. Aku benar-benar ketakutan. Semua berkat Kapten, dia itu pahlawan kita. Kita harus ucapkan terima kasih padanya. Sebaiknya kita juga berikan spanduk penghargaan untuknya. Tapi jangan-jangan si pecundang itu pingsan di toilet ya? Kalaupun nggak pingsan di toilet, dia pasti ketakutan sampai mengompol di celana. Dia pasti nggak berani ketemu Mia. Aduh, menjijikan sekali. Si pecundang yang barusan kalian sebutkan itu, Dia kenapa? Beneran pingsan ya? detailnya nggak bisa saya katakan. Tapi yang bisa saya katakan, dia bukan pecundang. Ayah, Ibu. Jerry, syukurlah kamu pulang. Ibu sangat mengkhawatirkanmu. Syukurlah kamu selamat. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam pesawat? Aku nggak bisa ceritakan detail karena surat perjanjian rahasia. Yang bisa kuceritakan, ada seseorang yang menyelamatkan kami semua. Oh, syukurlah, Jerry. Mengalami situasi antara hidup dan mati, juga termasuk tempaan. Kita harus tetap melihat ke depan. Oh ya, besok kamu ambil ijazah ke sekolah. Sekalian ikutlah kelas pengulangan. Ayah sudah hubungi mereka. Kamu harus belajar sungguh-sungguh. Usahakan masuk Universitas Aruna. Dengan begitu ayah dan ibu bangga. Ayah, Ibu, sebenarnya... Cukup. Mau bilang apa? Ayah tahu kamu nggak mau ikut kelas pengulangan. Dengar ya, nggak ada tawar-menawar. Lihatlah nilai ujianmu. Nggak mau mengulang. Mau jadi apa kamu? Iya, jangan pikir yang macam-macam. Ayo, kita makan. Biar semangat dan fokus ikut kelas pengulangan. Ya, cepat-cepat. Wah, si Bucin datang. Celananya sudah dicuci ya? Seorang pecundang sepertimu masih berani ke sekolah. Kalau aku jadi kamu, aku pasti tutup wajahku saat keluar rumah. Jerry, orang-orang sudah tahu semua aibmu. Mulai sekarang, jangan mengikutiku lagi. Aku nggak mungkin menyukai seorang pecundang sepertimu. Jangan halangi aku. Kamu? Dia hanya pakai cara ini untuk menarik perhatianmu. Mia, jangan tertipu olehnya. Anak-anak, batas nilai masuk berbagai universitas sudah keluar. Hari ini kita lihat bersama, apakah nilai kalian memenuhi syarat untuk masuk universitas? Mia Dahlan mendapat nilai 705. Wah. Sama tingkat kota pasti diterima di Universitas Garuda. Pantas Mia jadi idola sekolah. Selain cantik, prestasinya juga bagus. Masa depannya pasti cerah. Ada seorang pecundang yang masih bermimpi mengejar cewek yang di atas levelnya tanpa bercermin terlebih dahulu. Gary Chandra mendapat nilai 257. Tunggu. Kamu juga ingin masuk Universitas Garuda? Hah? Nilainya jelek begitu, beraninya mau masuk Universitas Garuda. Konyol sekali. Kamu bahkan gak bisa kuliah diploma. Harry, aku tahu. Demi mengejarku, kamu rela melakukan apa saja. Bahkan sampai mendaftar universitas yang sama denganku. Tapi reputasi universitas gak boleh kamu rusak. Iya, betul itu, betul. Gary, ibu dasar. sarankan jangan terlalu berharap dan mimpi di siang bolong. Dengan nilaimu seperti itu, mending realistis saja. Ikut kelas pengulangan dan mengulang 1 tahun. Kalau kamu serius selama 1 tahun, mungkin kamu masih ada harapan untuk bisa masuk perguruan tinggi.
Halo? Apa? Tahun ini ada salah satu murid di sekolah kami yang diterima Universitas Garuda melalui program seleksi khusus. Universitas Garuda merupakan universitas penerbangan nomor 1 di dunia. Kalau nilai ujianmu bagus, kamu bisa diterima. Tapi program seleksi khusus nggak pernah dibuka untuk umum. Konon, program ini disebut sebagai program persiapan pilot andalan di negara Osea. Baik-baik, Pak. Saya akan suruh mereka mempersiapkan diri dengan baik. Anak-anak, kalian semua dengarkan? Ini program seleksi khusus dari Universitas Garuda. Di seluruh negeri yang bisa terpilih, nggak lebih dari 10 orang. Kalian semua segera tunjukkan semangat kalian. Sebentar lagi, petugas seleksi akan datang. Ya, baiklah. Pak Kepala Sekolah, ini adalah program seleksi khusus Universitas Garuda. Kalau ada murid kita yang menjadi pilot andalan, nama sekolah kita akan dikenal di mana-mana. Entah kali ini dari tim seleksi masuk Universitas Garuda siapa yang ditugaskan datang. Ternyata Jenderal Bintang 5 Osea, Pak Johan. Satu-satunya Jenderal Bintang 5 yang dijuluki sebagai pilar utama negara, Pak Johan. Seharusnya Pak Johan gak terlibat dalam program seleksi khusus. Mungkinkah yang akan direkrut kali ini adalah penerbang paling ulung sepanjang sejarah? Halo Pak Johan, kenapa Anda repot-repot datang ke sini? Jika ada murid yang Anda cari, tinggal telepon saya saja, nanti saya antar ke tempat Anda. Antar aku ke kelas 31. Kelas 31? Itu kan kelasnya Mia Dahlan, peraih peringkat 1 tingkat kota. Benar juga. Di sekolah kami hanya Mia Dahlan yang berpeluang besar diterima melalui program seleksi masuk. Baik, Pak Johan, silakan masuk. Bulan, kelas kita ini kelas unggulan. Selain Jerry, nilai terendah hanya 500. Kalau sampai petugas seleksi masuk melihat murid sebodoh dia, masuk akal. Gary, mending kamu sadar diri dan ambil ijazah ini, lalu pergilah ke kelas pengulangan di sebelah. Betul. Ya, Ulang ke sana. itu betul. Kalian menyuruhku mengulang kelas. Dasar nggak tahu malu. Kamu mengira dengan tetap berada di kelas ini, kamu bisa lolos seleksi Universitas Garuda? Saat insiden pesawat yang lalu, kamu ketakutan sampai ngompol di celana. Orang sepertimu gak akan bisa masuk universitas itu seumur hidupmu. Sekarang cepat pergi dari sini. Jangan mempermalukan kelas kami. Keluar. Ayo keluar. Kepala sekolah datang. Mia, kemarilah. Saya? Pak Johan, namanya Mia Dahlan, peraih peringkat 1 tingkat kota. Dia juga saksi dalam insiden kecelakaan pesawat Horizon Gak 77. heran dia jadi idola sekolah. Demi meloloskan dia masuk Universitas Garuda, sampai melibatkan Jenderal Bintang 5 Pak Johan. Tentu saja. Mia memang sehebat itu. Gak kayak seseorang. Pak Johan, nama saya Mia Dahlan. Senang diterima di Universitas Garuda melalui program khusus. Pahlawan kecil, aku minta bergabunglah dengan Universitas Garuda. Apa? Pak Johan, apa Anda nggak salah orang? Siswi ini yang paling berprestasi di sekolah kami. Sedangkan dia, Bulan, kamu yang jelaskan. Nilai ujiannya hanya 200-an. Kelas 31, malu punya murid seperti dia. Pak Johan, kalian pasti salah paham. Kalian mengira dia adalah penyelamat insiden pesawat. Sebenarnya bukan dia. Lagi pula dalam situasi genting saat itu, selain gak mau kooperatif dengan kru pesawat, dia bahkan terus memaksa masuk kokpit untuk mengacau. Egois sekali. Apa? Bulan, kamu mengajari muridmu seperti itu? Enggak, kepala sekolah. Jangan marah. Jerry ini, dia pengecualian. Kebanyakan murid-murid di kelas kami kelakuannya baik seperti Mia. Jerry, cepat keluar dan pindah ke kelas pengulangan di sebelah. Kelas 31 nggak butuh murid seperti kamu. Aku juga nggak mau punya murid yang nggak bijaksana seperti kamu. Baiklah. Kebetulan saya juga nggak mau punya guru yang terlalu mengutamakan nilai dan menilai murid berdasarkan prestasi akademiknya. Kepala sekolah, kelakuan Jerry itu sangat buruk. Pada saat insiden pesawat yang segenting itu, dia malah membuat kekacauan. Meski negara nggak menghukumnya, menurut saya, sekolah harus memberinya hukuman berat. Saya mengusulkan dia dikeluarkan dari sekolah. Hei Jerry, kamu masih belum keluar juga? Kalian yakin mau mengusirku? Sampai sekarang kamu masih nggak mengakui kesalahan. Jangan salahkan aku mengeluarkan murid untuk pertama kalinya. Kamu dikeluarkan dari sekolah. Kalian mau mengeluarkan siswa yang dengan berani mau maju paling depan, membalikan keadaan dan menyelamatkan 350 nyawa dalam insiden pesawat tersebut. Begini nak, saya penasaran. Semua orang di Menara ETC mengira perubahan angin berada di tengah landasan. Bagaimana? Kamu bisa memprediksi lokasinya secara akurat. Pak Johan, itu bukan prediksi, melainkan perhitungan. Meski saat itu pesawat sempat mengalami momen yaw karena salah satu mesin mati, saya memakai tekanan pada tuas kontrol dan peningkatan kecepatan pesawat untuk membuat analisis. Akhirnya saya bisa pastikan lokasi perubahan anginnya. Dia ini bicara apa sih? Apa itu momen yaw? Apa itu perubahan angin? Tunggu dulu, memangnya itu pelajaran SMA? Dia itu ngomong apa? Aku juga nggak paham. Jerry, saya ingin tahu di mana kamu belajar tentang penerbangan.
Saya belajar sendiri dari buku. Hah? Hanya mengandalkan pengetahuan dari buku, kamu bisa menyelamatkan pesawat yang telah hilang kendali dari ambang maut. Kamu bisa menyelamatkan 350 penumpang. Jerry, tadi saya hanya bercanda. SMA 1 Kota Cendana nggak mungkin mengusir murid sehebat kamu. Kami sangat bangga padamu. Iya, itu benar. Memiliki murid sehebat kamu, sebagai guru, saya merasa bangga. Bukankah tadi kalian sebut aku pecundang dan terus mengatakan malu punya murid sepertiku? Kenapa sekarang kalian malah bangga? Semua itu gara-gara omong kosong dari mereka. Aku hampir salah paham pada Gary. Lagi pula, tanpa bimbingan dari guru, mana mungkin Aku belajar sendiri dari buku. Apa hubungannya denganmu? Wah, hebat sekali belajar sendiri. Kau sungguh jenius. Kawanku Jerry, aku, Johan Saputra, Jenderal Bintang 5, mewakili rakyat dan mewakili semua 350 penumpang dalam pesawat itu, menyampaikan terima kasih padamu saat kondisi genting, kamu telah menyelamatkan nyawa dan harta benda rakyat dan negara. Baik atau buruknya siswa, bukan hanya dilihat dari nilainya saja. Sebenarnya, kuota program seleksi khusus sudah penuh, tapi melihat kinerjamu yang luar biasa dan bakatmu dalam penerbangan pesawat yang luar biasa, kami sepakat merekrutmu melalui jalur khusus masuk ke jurusan penerbangan dan komando yang lebih dikenal dengan program persiapan menjadi pilot andalan. Jurusan menjadi pilot andal di Universitas Garuda lebih bergengsi dibandingkan jurusan yang dipilih oleh Mia yang diterima di Universitas Garuda. Pada saat yang sama, aku tadi malah bilang dia nggak akan bisa masuk perguruan tinggi sekalipun mengulang kelas. Gak mungkin. Jerry itu kan hanya cowok bucin. Mana mungkin bisa terpilih melalui program seleksi khusus? Dia pasti hanya mengaku-aku aja. Aku akan bongkar kebohonganmu. Halo, permisi. Apa benar Anda adalah Pak Jerry? Ini ada hadiah dari maskapai Horizon untuk Anda. Perusahaan juga berpesan, katanya hari ini mereka akan datang untuk mengucapkan terima kasih pada Anda. Baiklah, terima kasih. Gak nyangka, pemimpin maskapai ini sangatlah perhatian. Kebetulan, model pesawat ini bisa kutaruh di rumah buat kenang-kenangan. Kami datang hari ini karena ada sesuatu hal yang mau kami bicarakan dulu dengan kalian. Biar nanti nggak terjadi kesalahpahaman antara dua keluarga. Ari, kita sudah 20 tahun lebih menjadi tetangga. Katakan langsung saja, ada masalah apa? Dulu waktu anak-anak masih kecil, kita berdua mabuk lalu kita menjodohkan mereka berdua kan? Kamu, anggap saja waktu itu aku bercanda. Kak Ari, kenapa kamu bicara seperti itu? Sejak dulu kami selalu menganggap Mia sebagai calon menantu kami. Sejak kecil, nggak hanya pakaian, bahkan uang sekolah dan biaya hidup, keluarga kami yang bayar. Kenapa sekarang kamu semudah itu untuk memutuskan perjodohan mereka? Semua biaya yang kalian keluarkan untuk Mia atas kerelaan kalian sendiri, apa hubungannya dengan kami? Lagi pula, sekarang zaman sudah berubah. Perjodohan sudah nggak relevan di zaman sekarang. Aduh. Saat kami membiayai keluarga kalian, kalian bilang pernikahan anak ditentukan orang tua setelah ujian selesai. Sekarang kalian bilang perjodohan nggak relevan di zaman sekarang. Menurutku, kalian memandang rendah Jerry karena nilainya jelek. Baiklah, karena kamu sudah menyebutnya, aku akan katakan terus terang. Anak kami Mia, dia lolos seleksi Universitas Penerbangan nomor 1 di dunia. Sedangkan Jerry, nilai ujiannya hanya 200-an. Benar-benar bodoh. Dia nggak pantas menjadi pasangan Mia. Kamu bilang aku bodoh. Kamu bilang aku bodoh. Gary, jangan diambil hati. Ucapan Bibi Lia tadi hanya emosi sesaat. Anak zaman sekarang ingin memilih pasangannya sendiri. Sejak awal Mia nggak terlalu suka padamu. Sekarang nilai ujian kalian berbeda jauh. Sekalipun dipaksakan bersama, kalian nggak akan bahagia. Ari, aku sudah daftarkan Jerry ikut kelas pengulangan. Kalau dia serius belajar selama 1 tahun, nilainya nggak akan jauh berbeda dari Mia. Kalau mengulang itu memang efektif, setiap tahun pasti ada banyak siswa yang lolos tes SNBT. Lagi pula, lihatlah Jerry. Nilainya ujiannya hanya 200-an, tapi masih nggak malu beli mainan sebesar itu. Dia nggak mungkin sukses. Jerry, benda apa yang kamu pegang itu? Jerry, baru dapat materi belajar, bukannya belajar kamu malah beli barang yang nggak jelas. Kamu kira uang kita jatuh dari langit? Ini bukan mainan, melainkan hadiah dari maskapai Horizon sebagai ungkapan terima kasih. Hadiah terima kasih? Dengar ya Jerry, kalau mau bohong, cari alasan yang lebih masuk akal. Perusahaan besar seperti maskapai Horizon, ngapain kasih hadiah buat kamu? Aku pikir cuma nilai akademikmu saja yang jelek. Gak disangka kelakuanmu juga jelek. Mia nggak boleh dijodohkan denganmu. Jerry, aku tegaskan sekali lagi. Yang harus kamu fokus sekarang hanya belajar mengulang dan tes SNBT. Ayah, ibu, aku nggak perlu mengulang kelas. Nah, dengar, kembalikan barang ini. Fokuslah belajar, jangan bikin ayahmu marah. Ini nggak bisa dikembalikan. Kalian terlalu memanjakan Jerry. Lihatlah, sekarang dia jadi sebandel ini. Beda sekali dengan Mia, anaknya patuh. Jerry, kulihat sepertinya pikiranmu sudah nggak waras. Hari ini pokoknya mainan ini harus kuhancurkan. Ivan, apa yang kamu lakukan? Jangan halangi aku. Jangan lakukan itu. Jangan halangi aku. Permisi. Apa benar ini rumah Jerry? Apa benar ini rumah Jerry? Siapa kamu? Ngapain cari anakku? Oh, jadi dia ini, si pahlawan kecil itu.
Seorang pecundang seperti dia yang nilai ujiannya jelek sekali, bahkan gak malu beli mainan. Mana mungkin dia adalah seorang pahlawan. Lebih pantas disebut pengecut. Kalian Nama saya Surya Dharma, pemimpin operasional di maskapai Horizon. Ternyata benar. sudah, jangan-jangan anak kita membuat hal buruk di dalam pesawat dan orang berpangkat tinggi ini sampai datang ke rumah. Ini Anak kalian sudah dewasa. Kalau dia melakukan pelanggaran, dia bisa masuk penjara. Pak Surya, putra kami Gary anaknya baik hati sejak kecil. Dia nggak mungkin melakukan hal jahat. betul-betul. Silakan Anda tanya ke para tetangga. Saya kesini bukan untuk menghukum, melainkan untuk berterima kasih kepada Jerry. Apa? Jerry, terima kasih telah membalikkan keadaan saat insiden pesawat Horizon 7777 dan menyelamatkan 350 penumpang. Maksud Anda, pesawat Horizon 777 bisa berhasil mendarat berkat anak saya? Kalau bukan karena Anda, maskapai Horizon pasti mengalami kerugian triliunan. Cek senilai 10 miliar dan kartu hitam VIP maskapai Horizon yang memberikan akses gratis kelas 1 seumur hidup. Ini tanda terima kasih kami. Silakan diterima. Silakan diterima. Nggak mungkin. Si pecundang ini hanya siswa SMA yang gagal tes SNBT. Pendaratan darurat Horizon 777. Itu nggak mungkin Untuk dia. informasi detailnya nggak bisa saya sampaikan. Karena itu informasi rahasia. Yang bisa saya sampaikan, Jerry ini bukanlah pecundang, dia benar-benar seorang pahlawan. Jerry, ada hal sepenting ini, kenapa kamu nggak memberitahu ayah dan ibu? Iya. Aku sudah tanda tangan perjanjian rahasia. Kamu ini Anak baik. Tadi ayah salah. Sombong banget sih. Ayo kita pergi. Cuma 10 miliar kan? Setelah Mia lulus dari Universitas Garuda, dia juga bisa dapat fasilitas sebanyak itu bagaimanapun juga. Jadi hanyalah seorang pecundang yang sekalipun mengulang dia tidak akan diterima di perguruan tinggi. Jangan sok hebat. Jerry, ini surat penerimaan mahasiswa dari program seleksi khusus pilot andalan Universitas Garuda Negara Osea. Ayah, ibu, antar sampai sini saja. Gary, ini pertama kalinya kamu kuliah. Beneran nggak perlu diantar ke kampus? Ibu, transportasi sekarang sudah berkembang pesat. Beberapa jam saja aku sudah sampai kampus. Meski begitu, ibu tetap mengkhawatirkanmu. Nggak usah khawatir, Bu. Aku... Tenang saja. Di kampus, Mia akan menjaga Jerry. Ibu ini bicara apa? Dasar kamu ini. Kamu sudah lupa yang kita bicarakan di rumah. Kamu selalu satu sekolah dengan Jerry sejak kecil. Sekarang kalian berdua juga masuk universitas nomor 1 di dunia. Kalian benar-benar berjodoh. Aku nggak mau dijodohkan dengan orang yang mengklaim jasa orang lain. Tutup mulutmu. Sandra, ini pertama kalinya mereka berdua kuliah dan jauh dari rumah. Lebih nyaman kalau mereka pergi bareng, benar kan? Benar juga. Jerry, Mia sudah kita kenal sejak kecil. Kalau kamu beneran bisa jadian sama dia, ayah dan ibumu merasa tenang. Itu semua tergantung sikapnya. Alah, sok banget. Padahal dalam hati diam-diam merasa senang tuh. Ayah, ibu, aku pergi dulu. Kalian baik-baik di rumah ya. Cepat-cepat, susul dia. Cepat. Nih, ini kesempatan untuk membuktikan diri. Bagus ya. Mulai sekarang, sekalipun kamu memohon, aku gak akan memaafkanmu. Dulu aku juga lulusan universitas ini dan menjadi penerbang. Sekarang aku kembali lagi ke sini. Mia Dahlan, kelas 1 jurusan pramugari. Nilai tes SNBT 705. Ini kartu mahasiswamu. Aku yakin dengan nilai dan paras cantikmu banyak maskapai yang akan memperebutkanmu nanti. Terima kasih, Kak. Apakah kualitas adik kelas kita tahun ini setinggi ini? Menurutku, Mia bisa masuk nominasi idola kampus paling cantik. Kamu ini ketinggalan informasi. Di Universitas Garuda, Kak Freya baru idola kampus. Dia juga murid Pak Johan. Masa depannya cerah. Pak Fajar, maba ini cantik sekali. Ya lumayan. Tapi cowok di samping itu pacarnya ya? Memangnya kenapa kalau punya pacar? Dari segi status dan posisi, siapa mahasiswa di Universitas Garuda yang bisa mengalahkan aku? Tentu saja, bocah tengik itu kemungkinan nyalinya bakal menciut saat bertemu Pak Fajar, lalu menyerahkan pacarnya. Ayo ke sana. Jerry Chandra, kamu ditempatkan di... Oh, Pak Fajar, kenapa kamu datang kemari? Kamu kan ketua dari kelas Sigra, kelas persiapan pilot andalan. Urusan pendaftaran ini serahkan padaku. Kamu antri ke belakang, tunggu dulu di sana. Nggak bisa. Suruh dia yang antri. Kamu maba, nggak tahu siapa Pak Fajar. Siapapun dia,
Tetap saja dia harus antri. Kurang ajar. Ku beritahu ya, ini bukan kampung tempat tinggalmu dulu. Ini Universitas Garuda. Jenius hanyalah syarat minimum masuk ke sini. Para penjilat seperti kalian ini beraninya mengaku jenius. Kamu, bocah tengik, beraninya kamu bicara begitu. Ya ampun, maba ini nekat sekali. Baru masuk, sudah berani menantang Fajar. Fajar dijuluki sebagai maba terkuat sepanjang masa. Fajar jauh lebih kuat dibandingkan Jerry yang bisa masuk program seleksi khusus Universitas Garuda. Karena faktor keberuntungan, ibuku juga aneh, masih saja menganggap Jerry lebih berharga. Benar-benar picik. Jerry, kenapa kamu diam saja? Cuma kasih jalan buat Pak Fajar, memangnya kamu bisa mati? Pak Fajar memang berkarisma. Sekali muncul, pacar bocah tengik itu hatinya langsung berpaling. Hei pecundang, dengar ya. Antrian hari ini aku serobot. Selain itu, pacarmu juga jadi milikku. Pak Fajar, kami berdua gak ada hubungan apa-apa seperti yang kalian pikirkan. Dia itu hanya pria yang selalu mengejar cintaku. Jerry, lihat apa kamu? Sekarang kamu menyesalkan. Biar aku beritahu, sudah terlambat. Menyasar. Memangnya kamu ini siapa? Dasar pecundang, kamu gak paham cara perlakukan cewek dengan lembut. Dengar ya, berlututlah dan minta maaf padaku hari ini. Maka aku akan biarkan kamu kuliah di sini. Kalau enggak, jangan mimpi bisa kuliah di Universitas Garuda. Hei Jerry, kamu dengar nggak? Cepatlah minta maaf pada Pak Fajar. Kalau enggak, orang tuamu akan tahu tentang kabar kamu nggak bisa kuliah di universitas dan menyebabkan orang tuamu masuk rumah sakit. Hei Maba, dilihat dari penampilanmu, kamu berasal dari keluarga biasa. Jangan coba-coba cari masalah dengan Pak Fajar. Nggak sangka, Universitas Garuda yang murni tempat belajar para pilot malah sudah tercemar oleh uang dan kekuasaan. Gila, kamu emang gila. Berani banget ngomong gitu di Universitas Garuda. Kamu gak mau kuliah lagi di sini? Apa yang kamu sombongkan? Cuma juara provinsi. Tapi, juara provinsi sekalipun, kalau ketemu aku, kamu tetap harus berlutut. Pak Fajar, dia itu bukan juara provinsi. Dia nilainya bahkan di bawah batas nilai yang ditentukan. Nilai di bawah batas nilai. Nilai di bawah batas nilai? Apa otakmu sebodoh itu? Hah? Periksa, si pecundang ini masuk jurusan apa? Coba kulihat. Jerry Chandra, mahasiswa jalur khusus di kelas 1. Nilai tes SNBT hanya 257. Kamu juga bisa masuk karena orang dalam. Kalau soal orang dalam, gak ada yang bisa mengalahkanku. Aku gak mengerti apa yang kamu sombongkan. Maba, di depan Pak Fajar, jangankan kamu jalur khusus kelas 1. Sekalipun kamu adalah naga atau harimau, kamu harus tunduk padanya. Jerry, kamu gila ya? Itu kan surat penerimaan universitas melalui program khusus. Masa sih? Dia nggak malu kuliah ya? Akan bisa masuk di kelas 1. Jangankan sujud minta maaf kepada Fajar. Disuruh melayani dia pun aku bersedia. Kalau mahasiswa di Universitas Garuda sebobrok ini, maka lebih baik aku nggak usah kuliah di kelas 1. Kamu yang bilang sendiri ya, karena kamu merasa universitas ini nggak layak buatmu. Jangan salahkan aku, bertindak kasar. Serang dia. Hentikan! Kak Freya datang. Pantas Kak Freya dijuluki sebagai idola tercantik di Universitas Garuda. Dibandingkan Kak Freya, Mia yang tadinya aku nilai cantik, ternyata masih kalah cantik. Mia bahkan gak pantas dibandingkan dengan Kak Freya. Mia hanyalah maba dari jurusan pramugari. Kalaupun sukses, dia hanya bisa jadi pramugari. Kak Freya mahasiswa S3. Dia telah menerbitkan banyak makalah tentang penerbangan. Gak disangka, Freya di kelas yang beberapa tahun lebih muda dariku. Sekarang juga jadi andalan di Universitas Garuda. Halo Kak Freya, namaku Fajar Pradana. Kamu yang namanya Fajar, yang diyakini orang-orang bakal mengalahkan rekor Jerry Chandra untuk menjadi pilot andalan paling muda. Pak Fajar memang hebat, bahkan Kak Freya yang selalu fokus penelitian sampai tahu. Benar, itu aku. Kalau aku memulai beberapa puluh tahun darinya, dia nggak ada apa-apanya dibanding aku. Nilai tes SMBT-mu saja 200-an. Masih berani bilang aku bodoh. Jerry itu bukan siapa-siapa dibandingkan aku. Meskipun bertanding dengan satu tangan, dia nggak akan menang dariku. Orang sepertimu berani menyamakan diri dengan Jerry, jangan mimpi. Kak Freya, kamu menamparku. Bahkan guruku Pak Johan juga memuji Jerry. Sebagai penerbang jenius nomor 1 negara Asia, kamu hanya mencari ketenaran, nggak sebanding dengan Jerry. Selain itu, tahun ini aku adalah pembimbingmu. Kamu bisa masuk kelas 1 atau enggak, itu juga tergantung keputusanku. Gak nyangka ternyata Freya sangat mengagumiku. Siapa yang namanya Jerry Chandra? Kak Freya, dia yang namanya Jerry Chandra. Dia mengaku-aku sebagai penyelamat pesawat Horizon 777. Dia bisa masuk universitas karena tipuan itu. Oh, ternyata dia. Pantas saja dia diterima di kelas 1. Iya, aku Jerry. Performamu saat menyelamatkan Horizon 77 sangat bagus. Kamu sangat berbakat. Tapi untuk menjadi penerbang jenius seperti Jerry itu masih jauh. Semoga selama 4 tahun ke depan kamu rajin belajar. Aku mengerti. Kak Freya, terima kasih. Adik Jerry, aku akan mengurus berkasmu sekarang juga.
Guru menunjukkan rekaman operasimu di Horizon 77 padaku. Katanya kamu belajar dari buku. Ternyata ucapan itu cuma bisa menipu orang awam. Begini, Pak Gary adalah idolaku. Video pembelajaran yang dia unggah selalu aku tonton berulang kali untuk belajar. Ternyata begitu. Tapi nilai pelajaran akademikmu sangat jelek. Berbeda jauh dengan idolamu. Kamu harus mengejar ketertinggalanmu. Baik, aku akan berusaha. Seumur hidupku, aku nggak pernah dipermalukan seperti ini. Pak Fajar, kita harus balas dia. Bagaimana kalau kita berdua mencari momen untuk membalas si pecundang itu? Jangan. Kita harus selidiki dulu latar belakang Jerry. Kalau nggak ada backingan dari orang kuat, aku nggak percaya Freya masih bisa membelanya seperti ini. Pak Fajar, orang tua Jerry hanya karyawan biasa. Benar-benar nggak ada dukungan dari orang kuat. Benarkah? Iya, itu benar. Aku dan Jerry sudah jadi tetangga sejak kecil. Jadi aku tahu keluarganya seperti apa. Selain itu, pendaratan darurat itu pasti bukan karena jasanya Jerry. Dia nggak pernah menerbangkan pesawat sebelumnya. Untuk tahu sebenarnya dia berbakat atau enggak, Pak Fajar coba uji dia di kelas teori. Mungkinkah Pak Fajar takut sama siswa yang nilai SNBT-nya 257? Tentu enggak. Tunggu saja, Jerry. Kamu hanya pantas jadi pengikut setiaku seperti dulu. Kelas ini adalah kelas Teori Dasar Aerodinamika. Dosen utamanya adalah Pak Agus. Oh, ternyata kelas Pak Agus. Katanya Pak Agus paling suka absen sambil mengajukan pertanyaan di pertemuan pertama. Membuat yang merasa dirinya jenius atau yang masuk lewat orang dalam langsung bangun dan gak bisa jawab, akhirnya malu sendiri. Sepertinya bakal ada orang yang bernasib sial. Tenang saja Pak Fajar, nanti ada Kak Arif yang bantu. Kamu pasti aman. Siapa yang tahu, selain Winglet F-16, desain aerodinamis apa lagi yang digunakan untuk mengatur aliran udara di permukaan atas sayap, terutama pada kondisi sudut serang besar? Iya Pak, saya tahu. Kamu adalah Fajar Pradana, ketua kelas Sigla 1 ya? Jawab. F-16 menggunakan desain blended wing body dan leading edge extension. Benar. Duduklah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa pengaruh non-liner dari bentuk pusaran ujung sayap pada convection gaya angkat seluruh sayap pada sweep wing dalam kondisi penerbangan subsonik tinggi? Subsonik tinggi apa itu? Non-linear apa itu? Ini beneran pelajaran untuk maba. Aku bahkan nggak ngerti pertanyaannya. Pak, saya usulkan Jerry Chandra, mahasiswa yang tes SNBT-nya 257, untuk jawab pertanyaan. Nilainya 257. Kok bisa nilainya sebegitu rendahnya? Dia bodoh sekali. Benar, menurunkan kualitas Universitas Garuda. Jerry, kalau kamu mau minta maaf padaku sekarang, aku akan minta Pak Fajar membantu memberikanmu jawaban. Kalau enggak, kalau sampai membuat Pak Agus marah, tanggung sendiri akibatnya. Soal semacam ini, ngapain minta bantuannya? Cih, keras kepala. Jerry, kenapa masih duduk? Cepat berdiri dan jawab pertanyaan dari Pak Agus. Ayo berdiri. Iya, ayo berdiri. Jawab pertanyaannya. Berdiri. Saat pesawat masuk wilayah subsonik tinggi, gelombang kejut di sayap akan sangat mempengaruhi kestabilan lapisan aliran udara yang menempel pada permukaan sayap, menyebabkan inti pusaran di ujung sayap hancur sebelum waktunya. Konyol sekali. Kamu pikir dengan menyebutkan istilah teknis kamu bisa mengelabui kami? Apa kamu pikir Pak Agus bisa semudah itu dibodohi? Jawabannya tepat sekali. Ini jawabannya benar. Apa benar nilai SNBT-nya hanya 257? Apa ini masih Jerry yang tumbuh besar bersamaku? Sejak kecil selalu berada di peringkat bawah. Pak Fajar, bahkan Kak Arif tadi juga nggak tahu jawaban dari pertanyaan itu. Jerry, Kak Freya pasti diam-diam mengajarimu, benar kan? Kalau memang kamu pintar, coba kasih solusi dari pertanyaan itu. Aku nggak hanya bisa menjawab, tapi aku juga punya dua opsi solusinya. Pertama, redam energi. Dan yang kedua... Apa opsi keduamu? Kedua adalah kontrol bentuk, yaitu melalui desain khusus pada tepi depan sayap. Secara aktif, memecah pusaran ujung sayap menjadi beberapa pusaran kecil dengan energi yang lebih rendah dan lebih mudah dikendalikan jadi rangkaian vortex. Wah, sok pintar. Itu pasti hafalan dari buku abal-abal. Aku belum pernah dengar itu. Itu karena kamu kurang wawasan. Midas 27 juga pakai desain seperti itu. Selain itu, ini adalah kesimpulan awal yang aku dapatkan beberapa tahun lalu, setelah menghabiskan waktu berjam-jam di dalam mata kuliah prioritas tingkat nasional. Jerry, kamu hebat. Sepertinya tahun ini, Universitas Garuda merekrut seorang mahasiswa yang jenius.
Sudah lihat belum? Ada Dewa Teori di Universitas Garuda. Auranya benar-benar kuat. Pantas saja Pak Agus memuji dia terus nih ya. Dewa Teori yang legendaris itu maksudnya Jerry. Katanya kamu teman SMA Jerry. Cih, Dewa Teori apaan? Dia itu cuma cowok bucin. Mejanya sudah penuh. Terpaksa harus satu meja dengan Mia. Benarkah? Dia kesini. Hei Jerry, jangan mengira sekarang kamu mau minta maaf. Aku bakal memaafkanmu ya. Kamu ngomong apa sih? Aku akui, performamu belakangan ini lumayan bagus. Tapi, untuk menerima cintamu masih kurang sedikit. Memenuhi standarku. Entah kamu belajar dari siapa, main tarik ulur, tapi kuberitahu ya. Trik ini gak mempan buat aku. Benar, Mia itu jurusan pramugari, idola di jurusan. Ada banyak cowok yang mengejar dia. Bahkan ketua kelas Sigra 1, Pak Fajar juga menyukai dia. Kalau masih keras kepala, hati-hati nanti kamu kehilangan kesempatan mendapatkan hatinya. Sepertinya yang bakal menyesal bukan aku. Satu lagi, aku mau makan dengan tenang. Kalian jangan berisik. Mia, kamu yakin dia beneran naksir kamu? Tentu saja. Si pecundang ini sudah mengejar aku selama 6 tahun. Dia selalu meniru apapun yang kulakukan. Bahkan dia juga mendaftar di universitas yang sama denganku. Pantas saja. Kita sedang makan di kantin, cowok ini memaksa duduk satu meja sama kita. Ternyata dia berusaha pamer untuk menarik perhatian darimu. Pantas saja kalian berdua itu sangat cocok. Ternyata sama-sama terlalu percaya diri. Lihatlah di kantin ini, cuma meja kalian yang masih ada kursi kosong. Jerry, jangan mentang-mentang kamu dijuluki Dewa Teori, Mia bakal menyukaimu. Aku beritahu, dibandingkan Pak Fajar, kamu masih kalah jauh. Lihatlah, demi mengejar Mia, Pak Fajar sengaja menghadiahkan tas mewah senilai ratusan juta. Memangnya kamu mampu beli? Beli? Tentu saja aku mampu. Tapi, kalau untuk dia, masih harus dipertimbangkan dulu. Jerry! Maksudmu, Mia nggak pantas dapat hadiah mahal darimu? Coba lihat penampilanmu sendiri. Pakaianmu dari atas sampai bawah dibeli dari pedagang kaki lima. Kalau digabung totalnya cuma ratusan ribu. Tapi kamu masih berani membual di sini. Kenapa bisa? Universitas Garuda yang terhormat punya mahasiswa matre seperti kalian. Kak Freya? Sepertinya aku harus kasih masukan ke kampus. Biar pada seleksi berikutnya jangan hanya melihat dari nilai tes SNBT, tapi juga ahlaknya untuk menilai pantas nggak masuk Universitas Garuda. Maafkan aku. Begini Jerry, aku sudah dengar dengan apa yang terjadi di kelas teori. Ternyata sebelumnya aku sudah meremehkanmu. Kebetulan ada satu pertanyaan sulit yang nggak bisa diselesaikan oleh tim mahasiswa S3 selama berbulan-bulan. Maukah kamu melihat? Apa aku nggak salah dengar tim mahasiswa S3 Kak Freya malah mengajak Jerry yang masih maba? Ini mengejutkan. Apa dia adalah si Jenny? Setelah kelas simulator terbang selesai aku kesana. Baiklah. Dengar ya Mia, aku nggak tahu ada hubungan apa antara kamu dan Jerry. Tapi aku yakin satu hal, kelak kamu pasti akan menyesal. Mana mungkin aku menyesal? Jerry ini hanya jago teori saja, tapi praktiknya payah. Pak Fajar jauh lebih kuat daripada dia. Benarkah? Pelajaran berikutnya kelas simulator terbang. Kita lihat saja nanti. Mungkin anak kampung belum pernah mencoba simulator terbang ya? Berbeda dengan Pak Fajar, dia berasal dari angkatan udara. Sejak kecil dia sudah pernah mencoba simulasi terbang ribuan jam. Simulator itu mudah. Aku bahkan pernah naik pesawat tempur. Wah, Pak Fajar hebat sekali. Entah bagaimana praktik si Dewa Teori kita. Semoga saja dia nggak ditindas sampai menangis sama Pak Fajar. Hai, Mia. Nggak perlu emosi sama orang seperti dia. Cuma jago teori apa gunanya? Kita dari kelas Sigra 1 yang kita pegang nanti bukan pulpen, melainkan kemudi pesawat. Meski teorinya jago, yang paling penting dibuktikan di lapangan. Di dalam dunia pilot, yang dilihat adalah praktiknya. Pak Fajar benar? Ini adalah instruktur kelas simulasi terbang kalian mulai saat ini. Namanya Yuda Kusuma. Halo Pak Yuda. Di sini, buang dulu gelar-gelar keren kalian seperti Olimpiade, ranking 1 dan sebagainya. Aku nggak peduli. Yang kulihat performa kalian selama simulator. Katanya, di angkatan kalian ada seorang jenius dari kelas dasar. Jerry Chandra, majulah. Siap. Baru satu kelas, Pak Agus sudah memujimu. Kamu sangat hebat, tapi aku peringatkan, sesempurna apapun sebuah rumus, nggak akan bisa menghitung angin samping mendadak di ketinggian. Seakurat apapun simulator, nggak akan bisa memprediksi mesin di medan perang. Yang bisa menyelamatkan nyawamu hanyalah otot yang kamu latih selama ribuan kali. Dengar tidak? Lapor Pak Yuda, Jerry Chandra, siap. Gayamu lumayan. Masuk barisan.
Pelajaran pertama hari ini penerbangan lurus di jalur rute. Kami akan ambil nilai berdasarkan akurasi kontrol kalian, kestabilan, dan pemahaman proses. Pak Yuda, saya yakin. Kamu tahu ini tempat apa? Ini pusat simulasi tempur udara, bukan tempat untuk main-main. Kalau mau cari sensasi juga harus lihat momennya. Di depan Pak Yuda, dia memilih pesawat sipil. Apa dia takut dilarang terbang? Aku nggak peduli. Kamu dewa teorinya dipuji oleh Pak Agus. Tapi di kelasku, kamu cuma anak baru. Sekarang secepatnya segera ganti ke pesawat tempur tipe dasar. Kalau nggak, keluar dari pusat simulasi tempur udara. Dasar pecundang so hebat. Pak Yuda itu pilot andalan yang pernah ikut perang. Yang paling dia benci adalah orang yang so gaya seperti kamu. Lapor Pak Yuda, baik pesawat sipil maupun pesawat tempur, semuanya sama, hukum fisika tetap sama, nggak kenal tinggi ataupun rendah. Selain itu, saya mau mencoba sampai mana batas pesawat ini. Kenapa dia percaya diri sekali? Ini sama saja seperti mobil Honda untuk beli sayur disuruh tanding dengan mobil balap Betul. F1. Spesifikasi pesawat sipil lebih lemah dibandingkan pesawat tempur. Mana mungkin bisa digunakan untuk latihan simulator terbang? Pak Yuda, menurut saya, omongan Jerry masuk akal. Benar Pak Yuda, karena Jerry punya ide seperti itu, mending suruh dia coba. Saya juga pengen lihat bagaimana caranya latihan tempur dengan menggunakan pesawat sipil. Baiklah, aku juga ingin lihat. Diizinkan lepas landas. Diizinkan lepas landas. Wah, dia benar-benar menerbangkan pesawat itu. Pesawat sipil mudah dikendalikan. Pantasnya memilih pesawat tempur. Ya, terus kenapa? Meskipun pesawat sipil mudah dikendalikan, spesifikasi pesawat tetap menjadi kelemahan terbesar. Bahkan, nanti dia nggak bisa tiba di rute tepat waktu. Pada akhirnya, dia nggak akan lulus. Dia masih mau mengalahkan aku. Konyol sekali. Nggak ada kesalahan pada ketinggian, nggak ada kesalahan pada kecepatan. Rute nggak menyimpang. Nggak ada kesalahan sama sekali. Dia, bagaimana caranya dia bisa berhasil? Dilihat dari spesifikasi Horizon 747, ini benar-benar mustahil. Total nilai 100. Wah, Nggak mungkin. Dengan akselerasi pesawat sipil, nggak mungkin nggak ada kesalahan. Buat kamu ini mustahil. Tapi kalau buat aku, apapun bisa terjadi saat berada di udara. Keren, apapun bisa terjadi di udara. Jerry, sekarang aku paham. Kenapa hanya satu mata kuliah saja yang bisa membuat Pak Agus terus memuji. Kamu memang hebat. Jerry, lepas landas dan simulasi terbang dasar itu membosankan. Berani nggak kamu simulasi duel 1 lawan 1 denganku? Sejak kecil, ayahku menyuruh beberapa pilot tempur simulasi duel denganku. Melawan pemula sepertimu, itu sangat mudah. Ah, Jerry, bukankah tadi kamu hebat sekali? Kenapa sekarang takut? Kalau takut, cepat menyerah saja. Jangan sampai nanti kamu menangis karena malu. Boleh saja, Dia berani menerima tantangan. tapi aturannya harus diubah. Mau diubah seperti apa? Takut aku menindasmu kalau pakai pesawat tempur. Makanya mau ganti Raja Wali 3 dengan pesawat latihan. Dilihat dari kemampuan Pak Fajar, jangankan pesawat latihan, pakai helikopter pun dia bisa mengalahkanmu. Aku hanya merasa tantangannya kurang. Kamu pakai pesawat tempur saja, sedangkan aku pakai pesawat sipil sudah cukup untuk melawanmu. dia gila ya? Ini bukan duel, melainkan bunuh diri. Jerry, apa kamu nggak salah ambil keputusan? Pesawat sipil nggak dilengkapi dengan senjata, mana mungkin bisa melawan pesawat tempur? Untuk duel dengannya, aku nggak perlu senjata. Jerry, beraninya kamu meremehkanku. Hari ini, aku akan membuatmu malu di depan semua orang. Ayo dah, minta izin mengaktifkan simulasi tempur nyata. Setujui. Siap. Jerry, hari ini aku akan membuatmu jadi bahan tertawaan di Universitas Garuda. Boleh saja, takutnya nanti kamu yang jadi bahan tertawaan orang. Pak Fajar, beri dia pelajaran. Simulasi tempur telah diaktifkan. Kondisi kota, cuaca cerah, angin samping level 3, aturan duel. Semua sistem senjata dibuka. Pertempuran bebas. Jika salah satu ditembak jatuh atau mundur sendiri, maka Lingkungan di peta ini sangat rumit, penuh gedung tinggi, sehingga membutuhkan kemampuan kontrol dan kemampuan menghindar bulat yang Aku tinggi. yakin Jerry pasti kalah dalam 1 menit. Bukankah Horizon 747 bisa jadi sasaran empuk? kemungkinan Pak Fajar ingin mempermainkan si pecundang itu di udara, lalu menyerang pesawatnya dengan bom, supaya Jerry melihat pesawatnya diserang hingga berlubang. Bentar juga, lihat aja tahu. Pilihan telah siap, duel dimulai. Cepat lihat layar Jerry. Pelan sekali, rasanya aku bisa lari menyusul dia. Jerry, kenapa kamu masih merangkak di tanah? Pak Fajar sudah terbang ke langit. Duel ini sepertinya benar-benar nggak seru, baik dari kecepatan maupun performa pesawat tempur Pak Fajar jauh melampaui Horizon 747. Jerry, lihat baik-baik. Ini baru namanya terbang.
Apa kamu melihatnya? Inilah ketenangan pilot pesawat tempur. Kucing mempermainkan tikus. Ini permainan kucing dan tikus. Ada yang nggak beres. Kenapa Horizon 747 malah menurunkan ketinggian dan menerobos ke gedung-gedung tinggi? Apa Jerry mau bunuh diri karena menyerah? Masih mau melawan, berhadapan dengan lawan yang lebih unggul. Percuma saja melawan balik. Target hilang, gagal mengunci. Apa? Mau main petak umpet ya? Aku mau lihat kamu bisa bertahan sampai berapa lama. Meleset. Hah? Aku nggak percaya. Meleset. Meleset. Astaga, dia beruntung sekali. Dia berhasil menghindar. Apa pesawat sipil mudah dikendalikan? Nanti aku juga mau coba. Tidak. Jerry, memanfaatkan lingkungan kota yang kompleks serta luasnya area pantulan radar Horizon 747 untuk membuat sinyal palsu dan area buta sinyal untuk mengganggu kunci target Raja Wali. Kamu sedang menyerangku atau sedang menyalakan kembang api? Jerry, kamu pikir hanya karena manfaatkan medan untuk sembunyi kamu sudah merasa menang? Aku belum serius. Peringatan, tabrakan akan segera Ini terjadi. jurus andalan yang diajarkan ayah padaku. Mati kamu. Kalau cepat ini dan jarak sedekat ini, nggak mungkin bisa menghindar. Cepat lihat, si pecundang itu mau ditembak. Dia nggak akan bisa menghindar. Ini sih mudah. Horizon 747 sedang melakukan drifting. Jangankan pesawat sipil, dengan sudut sebesar itu, bahkan pesawat tempur juga nggak bisa melakukannya. Mungkin sistem sedang Bukan rusak. rusak. Dia barusan mematikan mesin kanan lalu menggunakan dorongan asimetris untuk belok ekstrim. Manuver kayak gini cuma ada di dalam teori orang gila. Beneran ada yang bisa melakukan ini, apalagi pakai pesawat sipil. Apa ini manuver yang normal? Berhenti di udara? Monster, dia itu monster. Memalukan. Aku belum pernah dipermalukan seperti ini. Aku dipermainkan oleh dia yang memakai pesawat sipil. Jerry, sialan. Aku nggak akan memberimu kesempatan. Rudal mengunci Horizon 747. Selamat tinggal, Dewa Teori. Jerry nggak akan bisa menghindar. Pak Fajar pasti menang telak. Manuver apaan itu? Pasti karena sistem error. Kecepatan Horizon 747 tiba-tiba turun dari 500 km jadi 200 km. Ini nggak mungkin. Enggak, sistem nggak error. Dia mengaktifkan sistem dorong balik di udara. Brengsek, brengsek. Karena rudal meleset. Aku akan serang dia dengan meriam jari dekat. Dia nggak akan bisa menghindar. Performa pesawat tempur jauh melampaui Horizon 747. Dalam pertempuran di perkotaan ini, pesawat Jerry pasti meledak. Aku nggak percaya Jerry nggak membuat kesalahan sama sekali. Manuver Jerry lebih tenang dibandingkan Fajar. Jerry ingin mengalahkan pesawat tempur dengan cara menghabiskan energinya. Mati kamu! Aduh, aku sudah mengalah sebanyak 3 ronde. Sekarang, giliranku untuk menang. Gawat! Enggak! Pertarungan selesai. Raja Wali 3 berhasil dihancurkan. Pemenangnya Horizon 747. Pilot bernama Jerry Chandra. Gak mungkin. Mana mungkin aku kalah. Cepat, topang bos kalian. Takutnya nanti dia terjatuh. Pak Fajar, kamu nggak apa-apa? Pesawatnya hancur, benar-benar hancur. Aku nggak sedang bermimpi kan? Pesawat tempur malah dikalahkan oleh pesawat penumpang yang nggak memiliki senjata tempur. Jerry, bagaimana caranya? Lapor Pak Yuda. Saya hanya memanfaatkan keunggulan dari kedua pesawat itu. Tunggu, sepertinya kita hanya fokus pada keunggulan pesawat tempur. Tapi kita nggak pernah memahami keunggulan pesawat sipil. Pak Yuda, saya kalah. Kamu memang kalah, tapi sampai sekarang kamu belum paham titik kelemahanmu ada di mana. Kamu bukan kalah dalam hal teknik maupun perlengkapan, tapi kamu kalah karena kesombonganmu. Kamu bahkan meremehkan lawanmu. Gak heran kalau kamu kalah di pelajaran hari ini. Jerry mendapatkan nilai sempurna. Kalian semua buat laporan taktis sebanyak 10.000 kata. Jelaskan setiap bagian dan setiap gerakan secara menyeluruh. Jerry merupakan panutan untuk kalian semua. Kalian paham? Paham. Baiklah, kelas selesai. Fajar mau ngapain? Jangan-jangan Fajar mau memukulnya karena nggak bisa menerima kekalahan. Tapi ini pusat simulasi terbang. Hei Jerry, dengar. Aku mau tanya satu hal. Di serangan terakhir bagaimana caramu memperhitungkan bahwa pesawatku bakal menabrak? Aku nggak memperhitungkan. Nggak memperhitungkan? Itu nggak mungkin. Dorongan balik untuk ciptakan turbulensi. Bukankah itu untuk menggangguku? Ya mungkin itu cara pikirmu. Kalau aku tidak seperti itu. Yang aku tahu, kamu hanyalah orang yang terpancing emosi sampai melupakan keunggulan terbesarmu demi duel jarak dekat, ketinggian rendah, dan lambat dengan pesawat penumpang. Bagaimanapun juga, Fajar adalah anak wakil komandan. Jerry berani sekali menghina dia. Dasar pecundang, kamu sudah bosan hidup ya? Berani menghina Pak Fajar. Jangan mentang-mentang jago, kamu jadi sombong. Diam!
Kalian mau satu kampus tahu aku nggak mau terima kekalahan. Jerry, hari ini aku kalah. Aku terima kekalahan ini. Apa aku nggak salah lihat? Fajar mengaku kalah pada Jerry. Aku juga nggak menyangka kamu mau mengaku salah. Karena kamu nggak mengingkari janji. Kalau ada kesempatan, aku mau duel denganmu lagi. Baiklah Jerry, aku akan latihan terus. Hati-hati ya, aku pasti bisa mengalahkanmu. Baiklah, aku tunggu kemenanganmu. Pak Fajar, dia pasti berbuat curang makanya bisa mengalahkanmu. Dalam hal kemampuan jelas-jelas kamu lebih unggul. Iya benar. Hei Jerry, apa sesusah itu kamu mengaku kalah dari Pak Fajar demi menarik perhatianku? Tadi siang kamu minta Kak Freya untuk berpura-pura mesra di depanku. Benar-benar konyol. Hei Mia, menjauhlah dariku. Kamu ini berisik banget. Kamu bilang aku berisik dan menyuruhku menjauh. Kalau kamu masih keras kepala, aku akan membuatmu menyesal. Baik dari segi latar belakang keluarga maupun masa depannya, Pak Fajar jauh lebih unggul dari kamu yang hanya jago teori. Pak Fajar, jangan pedulikan hasil simulasi tadi. Kalau pertempuran di dunia nyata si pecundang ini pasti sudah dikalahkan. Sialan, diam kamu. Pak Fajar, kenapa memukulku? Di pertempuran dunia nyata, aku mungkin kalah lebih parah. Mana mungkin? Jerry hanya bisa menaiki pesawat sipil. Kalau dia menaiki pesawat tempur, Pak Fajar pasti lebih hebat darinya. Dia benar. Ternyata kamu berisik banget. Kalau bukan karena Kak Freya sudah punya tunangan, aku nggak mungkin mengejar kamu. Ayo kita pergi. Jerry, barusan yang kami katakan hanya lupakan emosi. Jangan disimpan di hati ya. Sudah, nggak apa-apa. Baguslah. Kalian jangan salah paham. Jerry bilang nggak apa-apa. Itu karena sejak awal dia nggak anggap kalian itu penting. Ucapanku benar kan? Sekarang tampaknya dia agak mirip dengan Gary. Gak mungkin. Aku dan Jerry adalah teman sejak kecil. Mana mungkin dia gak menganggap aku penting. Yang Freya katakan itu benar. Gak mungkin. Jerry, dulu kamu gak seperti ini. Jerry, gara-gara pertanyaan yang sulit itu, guruku dan Pak Agus hampir berkelahi. Cepat pergi ke sana. Cindy, aku harus bagaimana? Gak apa-apa, Mia. Kamu cantik. Mana mungkin Jerry meninggalkan kamu? Sekarang, dia pasti hanya terpikat oleh Freya. Johan, sudah kubilang, desain Raja Wali 4 gak ada masalah. Aku nggak percaya. Gary merupakan pilot terhebat sepanjang sejarah negara Osea. Nggak mungkin bisa terjadi kecelakaan. Pak Agus, Pak Johan. Guru, Pak Agus, aku bawa Jerry ke sini. Siapa tahu dia bisa memberikan solusi. Freya, kamu serius percaya seorang maba bisa menyelesaikan solusi dari masalah yang nggak bisa diselesaikan mahasiswa S3? Pak Roy, akhirnya dia pulang. Kalau begitu, Raja Wali 4 pasti bisa diperbaiki. Baguslah, Pak Roy merupakan salah satu teknisi terkemuka di dalam negeri. Roy, kita berdua gak sedekat itu. Jangan panggil namaku sakrab itu. Kamu yang belakangan ini dijuluki sebagai dewa teori. Aku sarankan segera keluar dari ruang laboratorium. Ini bukan tempat yang boleh kamu datangi. Guru, Pak Johan, kepulanganku kali ini aku sengaja bawa pulang alat canggih dari luar negeri. Pasti bisa bantu kita memperbaiki pesawat. Cepat, cobalah sekarang. Dulu, aku meninggal gara-gara mesin ini. Kali ini, aku memilih masuk Universitas Garuda. Salah satu alasannya untuk memperbaiki desain Raja Wali 4. Cepat minggir, jangan ganggu aku memperbaiki mesin. Sudah diperbaiki. Kamu beneran sudah memperbaikinya? Dalam hal memperbaiki mesin pesawat, gak ada yang bisa membantah pernyataan Pak Roy. Bahkan Universitas Royal kadang mengundang Pak Roy untuk mengajar di sana. Dia kebanggaan Universitas Garuda. Kamu kurang wawasan. Beraninya kamu meragukan aku. Aku akan tunjukkan bahwa masih banyak yang harus dipelajari oleh mahasiswa baru sepertimu. Lihat kan? Jangan buru-buru. Ternyata masih rusak. Ternyata masih rusak. Gak mungkin. Alat ini jelas-jelas menunjukkan semua data normal. Kenapa masih gak menyala? Kamu cuma mengandalkan alat. Makanya aku bilang, kamu kurang wawasan. Kalau kamu bisa, cobalah. Mesin ini sangat penting bagi negara Osea. Kamu bisa memperbaiki mesin? Johan, ekspektasimu terlalu tinggi. Bagaimanapun juga Jerry masih maba. Jerry,
ini pertanyaan sulit yang kumaksud. Aku dan tim mahasiswa S3 sudah melakukan penelitian selama berbulan-bulan, tapi masih belum menemukan penyebab mesin ini nggak bisa menyala. Aku pikir kamu itu jenius. Nggak disangka. Ternyata kamu kebetulan tahu ada keanehan pada mesin ini. Kebetulan tebakanmu benar. Ini bukan masalah sulit. Cuma kalian kurang paham tentang mesinnya. Kamu beneran bisa memperbaikinya? Konyol sekali. Freya, kemungkinan ini pertama kalinya dia melihat mesin ini. Mana mungkin bisa memperbaikinya? Jerry, kalau butuh alat, bilang saja. Aku akan bantu cari. Maba, alat-alat ini nggak ada buku panduannya. Tapi, kalau kamu minta maaf, dengan berat hati aku bisa jelaskan cara memakainya. Nggak perlu. Kasih aku penghapus saja. Penghapus? Kasih aku penghapus saja. Penghapus? Jerry, maksudmu hanya pakai penghapus bisa menyelesaikan masalah yang memusingkan tim mahasiswa S3 selama berbulan-bulan? Pak Johan, jangan dengarkan dia. Mana mungkin dia bisa? Kalau begitu buku-buku ini nggak berguna dong. Jerry, aku sarankan menjauh dari Freya. Kalau enggak, jangan salahkan aku bertindak kasar. Yang seharusnya menjauh darinya adalah kamu. Nanti kalau kamu gagal memperbaiki mesin, siap-siap ku hajar. Jerry, ini penghapusnya. Sudah diperbaiki. Kerjamu asal-asalan. Terkadang, semakin canggih alatnya, semakin mudah rusak karena hal kecil. Katamu sudah diperbaiki. Kipas angin di rumahku bahkan lebih kencang dari ini. Jangan buru-buru. Sudah menyala. Jerry, hanya pakai penghapus, mesin langsung menyala. Kamu ini benar-benar jenius. Mulai hari ini, kamu bakal terkenal di dunia penerbangan di seluruh negara OSEA. Mana mungkin? Aku menggunakan banyak alat canggih tapi mesin masih belum menyala. Dia hanya pakai penghapus. Lebih tepatnya, ini bukan soal perbaikan. Maksudmu? Ada kecacatan pada desain mesin. Kesalahannya kecil, tapi cukup fatal. Jerry, ini bukan masalah sepele. Kamu harus jaga sikap. Bocah tengik, kamu lancang sekali. Ini adalah Raja Wali 4, senjata andalan OSEA generasi pertama. Kamu itu gak mengerti apa-apa, jadi jangan berani bicara sembarangan. Justru karena Raja Wali 4 adalah aset negara, makanya aku harus ngomong. Maksudmu? Desain bagian tombol starter mesin ini meniru desain Raja Wali 3 tanpa ada penyesuaian. Desainer nggak memikirkan ukuran kedua pesawat sebenarnya nggak sama. Makanya kontak logam pada tombol starter sangat mudah mengalami oksidasi. Begitu teroksidasi, mesin langsung mengaktifkan sistem perlindungan, menyebabkan putaran bilah turbin melambat secara tiba-tiba, yang berujung pada kecelakaan pesawat yang gak bisa diselamatkan. Kenapa aku gak kepikiran hal itu? Ya, cepat hitung berapa selisihnya. Selisihnya adalah 0,01 cm. Ini 0,01 cm. Selisihnya sekecil itu. Tapi menyebabkan Gary, seorang pilot yang hebat, mendadak mengalami kecelakaan. Ternyata semua yang Pak Johan lakukan untuk menyelidiki penyebab kecelakaan yang kualami dulu. Johan, ini masalah serius. Aku akan kembali ke markas. Jerry, kerja bagus. Pemuda yang jago teori dan praktik sepertimu, benar-benar pilot andalan yang dibutuhkan negara OSI di masa depan. Aku sangat menantikan prestasimu setelah lulus. Roy, minta maaf pada Jerry. Kalau ke depannya kamu masih seperti hari ini mengandalkan peralatan canggih terus menjadi sombong, aku harus mempertimbangkan lagi apa kamu masih pantas untuk menjadi penerus pusat laboratorium Universitas Karena Garuda. perasaan emosi sesaat membuat saya bertindak kurang bijaksana. Guru, maafkan saya. Jerry, kamu keren sekali. Enaknya jadi anak muda. Aku yang tua ini nggak mau mengganggu kalian. Freya, meski dia hebat, terus kenapa? Mana mungkin kamu suka orang miskin seperti dia? Roy, aku suka siapa? Apa hubungannya denganmu? Jerry, ayo kita pergi. Jerry, apa yang kamu banggakan?
Freya itu tunangan dari Mark, ketua OSIS Universitas Royal. Kalau aku nggak bisa mendapatkannya, orang biasa seperti kamu juga nggak akan bisa. Halo, Mark. Kalau kamu nggak segera ke Universitas Garuda, tunanganmu bakal direbut pria lain. Sudah dengar belum? Lomba yang diadakan Universitas Garuda dan Universitas Royal setiap 4 tahun sekali sebentar lagi dimulai. Semua senior yang magang di sana pulang. Benarkah? Menurutmu, siapa yang jadi juara kali ini? Mark dari Universitas Royal itu adalah kandidat kuat untuk menang. Katanya sekarang bahkan dia bisa bertarung seimbang dengan pilot andalan. Mark. Freya, Mark. Kenapa kamu datang ke sini? aku kangen tunanganku. Memangnya nggak boleh? Mark, aku belum menyetujui pertunangan itu. Jaga sikapmu. Terus kenapa? Perasaan bisa tumbuh pelan-pelan. Apalagi, aku punya banyak waktu menunggumu. Freya, naiklah. Aku mau ajak kamu jalan-jalan. Freya, ini sepeda baruku. Mau jalan-jalan denganku? Freya, jadi ini mahasiswa yang kamu suka itu. Kenapa seleramu berubah sejelek ini? Hei bocah miskin, ini mobil balap kelas atas yang hanya ada 50 unit di dunia. Kalau ada mobil semewah ini, mana ada cewek yang mau naik sepeda butut kamu? Ayo kita pergi. Kak, lihatlah. Masih ada cewek yang mau kan? Apalagi Freya adalah idola Universitas Garuda yang paling cantik. Dasar pecundang, beraninya merebut tunanganku. Kamu cari mati. Mark, sudah aku bilang berkali-kali, aku belum menyetujui pertunangan itu. Lagi pula, Jerry dia adalah pemuda paling jenius di Universitas Garuda, bukan pecundang seperti yang kamu Pemuda bilang. paling jenius. Kalau begitu, berani nggak duel denganku di pertandingan persahabatan? Jerry masih mahasiswa tahun pertama, sedangkan kamu sudah lulus. Kamu nggak malu? Dasar pecundang, ternyata kamu suka berlindung di belakang cewek. Mark, Nggak apa-apa Freya. Karena kamu ingin menantangku, mari kita taruhan. Kamu pikir dirimu bakal menang? Dasar pecundang. Kalau kamu kalah, menjauhlah dari tunanganku. Nggak masalah. Kalau aku yang menang, batalkan pertunanganmu dengan Kak Freya. Kita lihat saja nanti. Jerry, kamu nggak perlu melakukannya lebih Astaga. Kak Freya, aku nggak mungkin diam saja. Tenang saja. Besok semangat ya. Katanya Freya orangnya dingin. Kok sekarang jadi agresif? Dasar pecundang, hari ini kamu pasti kalah. Nanti, kalau kamu mempermalukan nama Universitas Garuda, aku mau lihat apakah Freya masih menyukaimu atau enggak. Apapun yang terjadi, kamu gak akan menang. Mia, jangan marah. Nanti si pecundang ini akan menyesal. Itu kan Kak Katanya Satya. setelah lulus, dia langsung jadi pilot pesawat tempur. Dia kali ini pasti bisa mengalahkan Mark dan jadi juara. Dibandingkan mereka, aku lebih ingin melihat pertandingan antara Mark dan Jerry. Siapa yang akan menang? Apalagi Freya secantik itu kan? Jerry, dengarkan aku. Kamu nggak mungkin bisa mengalahkan Mark. Biar aku saja yang menghadapi dia. Tenang saja, nggak perlu Kak. Aku bisa mengalahkannya. Jerry, Kak Satya berniat baik membantumu. Jangan bersikap nggak tahu diri. Ini bukan hanya pertandingan antara kamu dan Mark, tapi juga pertandingan antara Universitas Garuda dan Universitas Royal. Kalau Kak Satya yang turun tangan, kemungkinan besar kita menang. Semua mahasiswa pasti tahu tentang pertandingan hari ini. Jadi aku nggak akan jelaskan lagi. Kita sambut kedua belah pihak yang bertanding. Pertama kita sambut Mark, mahasiswa tahun keempat dari Universitas Royal. Hei Jerry, keluar kamu! Si Mark itu sombong sekali. Tapi dia memang pantas sombong. Katanya dia dianggap sebagai satu-satunya penerus Jerry Chandra. Keren sekali. Apa Jerry bisa? Hah? Penerusku? Ya nggak mungkin bisa. Mark jelas-jelas nggak setampan aku. Mark, beraninya kau menantang mahasiswa di sini. Ini Universitas Garuda, bukan tempat untuk membuat onar. Bukankah kamu adalah Satya yang pernah kukalahkan? Kamu pikir karena ini universitasmu kamu bisa kalahkan aku? Menang atau enggak? Mari kita coba. Boleh saja. Gak perlu waktu lama untuk mengalahkanmu. Kita lihat saja nanti. Simulasi duel, 1 lawan 1 dimulai. Tim merah Raja Wali 3, tim biru Topan 4.
Aturan duel sebagai berikut. Semua sistem senjata dibuka. Pertandingan bebas. Jika salah satu pihak ditembak jatuh atau mengundurkan diri, akan dinyatakan kalah. Pertandingan dimulai. Freya, menurutmu siapa yang lebih unggul? Raja Wali 3 dan Topan 4 sama-sama generasi keempat ke atas dan memiliki spesifikasi yang mirip. Yang satu unggul dalam pertempuran jarak menengah hingga jauh, sedangkan satunya unggul dalam pertempuran jarak dekat. Dalam pertandingan ini sulit menentukan siapa yang menang dan kalah. Aku pernah kalah karena lengah dan membiarkan pesawat mendekat. Kali ini, aku nggak akan lengah. Kak Satya memang hebat. Pengalaman tempurnya sangat banyak. Asal bisa jaga jarak, Topan 4 akan jadi sasaran empuk. Bersiaplah menerima seranganku. Hah? Di mana dia? Kekuatanmu cuma sebatas itu, berani kabur. Satya kalah. Ini nggak mungkin. Bukankah Kak Satya sudah jaga jarak? Gak mungkin bisa jaga jarak. Satya terlalu meremehkan. Raja Wali 3 itu pesawat tempur bermesin tunggal. Gak akan bisa menjauhkan diri semudah itu dari Topan 4 yang bermesin ganda. Sudah kubilang, gak butuh waktu lama untuk mengalahkanmu. Universitas Garuda ternyata gak sehebat itu. Gelar pilot nomor 1 di dunia akan jadi milik Universitas Royal. Hore! Hore! Siapa lagi? Aku. Pecundang, dari tadi diam saja. Aku kira kamu ketakutan sampai mengompol di celana. Sudah selesai bicaranya. Kamu banyak bacot. Cari ribut ya? Kuberitahu, cewek sempurna seperti Freya hanya boleh menjadi milik pilot andalan sepertiku. Pecundang sepertimu gak pantas memilikinya. Mark, jaga mulutmu. Aku bukan barang untuk kalian perebutkan. Freya, gak perlu berdebat dengan orang yang pasti kalah. Di pertandingan ini, aku pasti menang dan pertunangan kalian batal. Pecundang? Kenapa kamu bisa mendapatkan perhatian Freya? Lihat saja nanti. Begitu kamu kalah, kamu akan dianggap mempermalukan Universitas Garuda. Konyol sekali. Pilot di negara Osea, selain Gary Chandra, semuanya payah. Apa katamu? Kurang ajar. Sombong sekali. Silakan kedua peserta masuk kokpit masing-masing. Simulasi duel 1 lawan 1 dimulai. Tim merah, Raja Wali 3. Tim biru, Topan 4. Pertandingan dimulai. Jerry sama seperti Satya langsung memilih menaikkan ketinggian untuk merebut wilayah. Tapi dengan cara ini apa bisa jaga jarak dari Mark? Aku mau lihat seberapa pintar kamu. Hah? Ini... Dengan manuver vertikal yang sangat tinggi, Jerry jaga jarak dari Mark. Aku akan menembakkan 2 rudal. Aku mau lihat kamu bisa sembunyi di mana. Gawat, dia nggak akan bisa kabur. Apa Jerry sudah ketakutan? Kenapa dia malah mendekat ke arah rudal Mark? Jadi berhasil menghindar dari rudal. Hah? Apa benar yang melakukan aksi barusan adalah Jerry? Cara menghindarnya keren, Jerry. Bisa bikin Mark kehilangan satu rudal jarak menengah tanpa perlu mengeluarkan senjata. Kamu beruntung sekali. Tapi kali ini, kamu nggak akan bisa menghindar. Gelombang kedua datang dengan cepat. Memakai formasi penjepit seperti yang ada di buku untuk memblokir semua jalur yang memungkinkan jadi Ada kabur. apa dengan Jerry? Bahkan fitur pertahanan paling dasar seperti gangguan elektronik yang diaktifkan. Astaga, Jerry malah Menyelip di antara. 2 rudal. Dia lolos lagi. Yang awal bisa dibilang cuma hoki, tapi yang kedua sepertinya bukan hoki. Jerry melakukan manuver menghindar 0,5 detik lebih cepat daripada waktu yang tercatat oleh sistem perikatan radar. Ini bukan menghindar, tapi prediksi. Prediksi? Bukan. Jerry menganggap menerbangkan pesawat itu apa? Dia pikir main game. Mungkinkah dia beneran menang? Dasar pecundang, aku masih punya jurus pamungkas 4 rudal jarak menengah yang terkunci oleh radar. Aku mau lihat bagaimana kamu memprediksinya. Gawat. Bahkan meskipun Jerry melakukan manuver terbalik, dia gak akan bisa menghindar. Mau menyerangku dengan banyak rudal. Jangankan 4 rudal. Bahkan diserang 40 rudal sekalipun. Kamu gak akan bisa mengalahkanku. Itu adalah manuver Cobra. Jerry kan mahasiswa baru, kok dia bisa melakukan manuver sesulit itu di udara? Itu adalah manuver Cobra. Itu apaan? Aku belum pernah dengar. Manuver ekstrim yang membuat pesawat tempur menurun tajam hingga 100 km per jam dalam hitungan detik. Di negara Osea yang menguasai teknik ini gak lebih dari 3 orang. Aku mau lihat kamu bisa lari kemana. Mark mau memutar ke belakang Jerry. Enggak sesederhana itu. Jerry sudah tahu sebelumnya. Mark nggak akan bisa mengejar. Sialan, aku nggak percaya kamu bisa menghindar dari serangan ini.
Permainan berakhir. Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Nggak menghilang, tapi dia di belakangmu. Permainan memang harus berakhir. Meleset. Dia memang nggak bisa mengendalikan pesawat tempur. Semua serangannya meleset. Aku sampai kaget. Aku mengira si pecundang itu beneran menang. Mia, kamu bisa tenang sekarang. Cepat lihat, Jerry, dia. Jerry, dia sedang menggambar. Menggambar. Mar, bukankah kamu suka bahasa asing? Ini, aku tuliskan bahasa asing untukmu. Aku benar-benar nggak menyangka Jerry memakai meriam pesawat untuk menulis bahasa asing di langit. Jerry, keren sekali. Ini baru cowok sejati. Sialan, beraninya dia menghinaku. Pertandingan selesai. Pemenang simulator, Gary Chandra. Menang! Jerry menang! Yeay! Sudah kubilang, Jerry adalah pilot andalan. Anak ini mengingatkanku pada Gary. Jerry, andai kau bisa melihat kejadian hari ini, kamu juga pasti sibuk aku. Memangnya Jerry sehebat ini? Dulu, kenapa aku menolaknya? Bohong. Ini pasti bohong. Mana mungkin Mark pingsan. Jerry, jangan-jangan kamu main curang. Roy, kalau nggak ada bukti jangan asal menuduh. Sebenarnya kamu mahasiswa Universitas Garuda atau bukan sih? Jerry adalah pahlawan Universitas Garuda. Jerry, kamu keren sekali. Kalian benar-benar serasi. Mia, cowok sehebat dia nggak boleh kamu lepas. Sekalipun harus memohon, jangan sampai dia direbut cewek lain. Iya, kamu benar. Jerry adalah milikku. Jelas-jelas aku duluan. Jerry, selamat ya. Kamu berhasil menang dalam simulasi 2 kali ini. Kamu selalu membuatku tercengang. Kak Gary, kamu lihat nggak? Akhirnya negara Osia memiliki pilot andalan. Jerry, pertunanganku dibatalkan. Malam ini mau minum bareng? Kamu dengar nggak? Idola mahasiswa di Universitas Garuda, Kak Freya, malah berinisiatif mengajak cowok minum. Gawat. Entah akan ada berapa banyak orang yang menangis malam ini. Baiklah. Mia, cepat ke sana, Jerry. Aku mengaku salah. Maafkan aku. Jerry. Aku mengaku salah. Maafkan aku. Mia, kamu kenapa sih? Jerry, kenapa kamu tegas sekali padaku? Kita berdua sudah bersama sejak kecil. Jerry, kenapa kamu tega pada Mia? Dia kan cuma menolakmu beberapa kali. Kenapa kamu gak sabar menunggunya? Kenapa? Dulu kamu cuek padaku, menghinaku karena gagal ujian. Sekarang kenapa terus mengikuti kemanapun aku pergi? Aku cuma mau memacu semangatmu. Lihat dirimu sekarang berubah jadi seperti apa. Kamu gak hanya jadi dewa teori. Di simulasi duel, kamu berhasil mengalahkan Mark. Ini juga semuanya berkat jasaku. Jasamu? Freya itu baik padamu karena dia melihat kamu hebat. Coba pikir, saat kamu masih susah, siapa yang selalu menemanimu? Kalau begitu, keluargaku membesarkanmu puluhan tahun, menyediakan makanan dan minuman, membiayai sekolahmu. Justru aku yang harus berterima kasih padamu. Mia, aku baru sadar sekarang. Ternyata kamu sangat memalukan. Jerry, aku sudah minta maaf padamu. Lalu aku harus apa lagi? Hai Mia, kamu tahu nggak dulu apa yang kusukai darimu? Apa itu? Jerry, kamu pasti akan terus kupertahankan. Aku suka kamu menjauh dariku. Jerry, jangan pergi. Aku mau tahu kalau Freya melihat foto kalian berdua berpelukan, apa dia masih mau mengajakmu minum? Sungguh trik murahan. Beraninya memprovokasi aku dan Jerry. Kak Freya? Kak Freya? Mia, lepaskan tangannya. Nggak mau. Kak Freya, aku sudah dekat dengan Jerry sejak kecil. Selain itu, orang tuanya juga mengakui aku sebagai calon menantu mereka. Aku yang dekat dengannya duluan. Mia, jangan bicara sembarangan. Dulu orang tuamu datang ke rumahku sambil marah-marah, bilang kalau aku nggak pantas untukmu dan menyuruhku jangan mengganggumu lagi. Intinya kamu seperti ini karena kesal padaku dan orang tuaku, kan? Kalau begitu, saat liburan, aku akan ajak orang tuamu datang ke rumahku dan minta maaf. Boleh? Kamu? Kak Freya, jangan mengganggu hubungan antara Mia dan Jerry. Mereka pasangan sepadan dan tumbuh besar bersama. Mereka bersahabat sejak kecil.
Orang luar sepertimu, jangan ikut campur. Aku orang luar. Jerry, cium aku. Hah? Di depan banyak orang begini, sepertinya kurang pantas. Orang luar yang kalian maksud bukan aku. Sialan, aku saja belum pernah berciuman dengan Jerry. Kamu mau menciumku? Memangnya kamu idola kampus? Mia, aku nggak peduli seberapa besar penyesalanmu. Tapi kita berdua nggak mungkin bersama. Menjauhlah dariku. Ayo kita pergi. Cindy, bagaimana ini? Gak apa-apa, Mia. Katanya keluarga kalian sangat dekat kan? Suruh orang tuamu membujuk orang tuanya. Aku gak percaya si cowok bucin itu berani melawan omongan orang tuanya. Freya, sekarang sudah malam. Terpaksa menginap di hotel. Aku ada di ruangan sebelah. Kalau butuh sesuatu, panggil aku saja ya. Jangan pergi. Freya, kamu mabuk. Aku nggak mau. Apa yang terjadi? Beberapa hari lalu Pak Johan masih baik-baik saja. Beberapa hari ini Martin yang menemani Johan. Biar dia yang menjelaskan. Freya, Guru kan sudah tahu kecacatan mesin Raja Wali 4. Demi membereskan masalah ini secepatnya, Guru menghadiri puluhan rapat sampai nggak tidur selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam nggak tidur? Mungkin dia lupa, sudah nggak muda lagi. Dokter, bagaimana kondisi Pak Johan? Gak bagus. Kecuali transplantasi jantung sekarang. Kebetulan ada 1 jantung di dalam negeri yang cocok dengannya. Kalau begitu, segera operasi. Berapa biayanya? Aku carikan Masalah sekarang. biaya itu urusan belakangan. Hanya saja transplantasi jantung perlu dilakukan saat pendonor masih hidup. Pendonor itu berada di Kota Bora. Begitu keluar rumah sakit langsung berhenti napas. Gak akan bertahan sampai kota Itu Gandhi. berarti satu-satunya cara adalah membawa Johan ke Kota Bora. Kota Bora sedang ada badai topan level 14. Dengan kondisi Pak Johan sekarang, kalau kena guncangan, penyakitnya bisa menjadi makin parah. Gak akan bisa bertahan sampai Kota Bora. Jantungnya bisa langsung berhenti. Apa? Martin, kamu adalah pilot andalan. Bagaimana menurutmu? Kamu yakin bisa menembus pusat topan membawa Johan ke Kota Bora dengan aman? Saya nggak yakin. Kecepatan angin di pusat topan bisa mencapai 300 km per jam. Kalau pesawat nekat, pesawat 99,99% pasti hancur. Andai Gary masih ada, kemungkinan masih ada harapan. Kak Gary. Nggak disangka, setelah kematianku, Pak Johan berusaha sekeras ini demi aku. Sampai mengorbankan kesehatannya sendiri. Aku nggak akan membiarkan dia kehilangan nyawa gara-gara aku. Aku saja yang bawa pesawat. Apa? Gary, jangan gegabah. Kamu masih mahasiswa baru, belum mengenal medan di sana. Jerry, aku percaya kalau guru sadar saat ini, dia juga pasti gak setuju kamu ambil resiko ini. Freya, percayalah padaku. Jerry, ini bukan masalah, percaya atau enggak. Aku tahu kamu menang tanding dengan Mark, tapi simulasi di sekolah sama sekali berbeda dengan menerbangkan pesawat beneran. Jangan mengira karena nilai simulasimu tinggi, kamu bisa menyamai keahlian Kak Gary, seorang pilot andalan yang jam terbangnya sudah puluhan ribu jam. Kak Martin, diamlah. Jerry, jangan diambil hati. Kak Martin bicara seperti itu karena mengkhawatirkan kondisi guru. Aku tahu. Aku juga mencemaskan Pak Johan. Tenang saja. Kak Martin, beberapa waktu lalu, Horizon 77 mengalami kerusakan mesin dan kerusakan pada roda pendaratan. Jerry yang berhasil melakukan pendaratan darurat. Dialah pahlawan itu? Tetap nggak boleh. Organisasi penerbangan internasional mengeluarkan larangan terbang ke Kota Bora karena kondisi cuaca di sana membahayakan penerbangan dengan tingkat kegagalan 100%. Dokter, sekarang kumpulkan dokter ahli, lalu diskusikan bersama tentang kondisi guru saya. Siapa tahu ada cara lain. Kondisi jantung Pak Johan makin memburuk. Mengantar Pak Johan ke Kota Bora adalah satu-satunya cara. Bagus. Tolong bantu siapkan pesawat kecil. Saya akan menerbangkannya. Baiklah. Aku akan ambil risiko bersamamu. Aku akan jaga guru di kursi penumpang. Kak Martin, aku percaya. Jadi pasti bisa. Kalau begitu, aku akan jadi kopilotmu. Bocah, jangan sampai aku melihat kamu nggak becus bekerja. Kalau nggak, aku akan langsung menggantikanmu menjadi pilot. Pak Johan, aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Panggilan ke menara ATC. Pesawat 6214 minta izin lepas landas. Lepas landas disetujui. Apa benar dia masih maba dan bisa mengoperasikan pesawat dengan benar tanpa pengalaman jam terbang yang tinggi? Dia nggak mungkin bisa melakukannya. Kita memasuki area badai topan. Jerry. Panggilan untuk menara Bandara Kota Bora. Tolong siapkan landasan pacu terpanjang untuk pendaratan darurat. Di situasi seperti ini, pihak menara pasti melarang pendaratan darurat. Biar aku saja. Hubunganku dengan pihak menara sangat baik. Mereka pasti menghargaiku.
Kami sudah mengosongkan area untuk pesawat Anda. Selain itu, ambulans sudah di perjalanan ke bandara. Memastikan Pak Johan bisa segera diantar ke rumah sakit. Tiba di bandara, apa ada perintah lainnya? Kamu anaknya kepala menara ETC. Jangan-jangan kamu anak simpanan Komandan Angkatan Udara. Kalau begitu, kenapa pihak menara ETC tunduk padamu? Di penerbangan internasional memaksa pendaratan darurat di tengah kondisi badai adalah pelanggaran besar, tapi mereka sama sekali nggak merasa khawatir. Pak Surya, ada pesawat kecil butuh pendaratan darurat. Apa-apaan ini? Seharusnya mendarat di tempat lain. Kenapa malah mendarat di sini saat ada badai topan? Mereka mau mengantarkan Pak Johan. Operasi transplantasi. Tetap nggak bisa. Aku sudah kerja di menara ATC bertahun-tahun, nggak pernah melihat ada yang mendarat di tengah badai dengan selamat. Tanya dia siapa, maskapai mana? Aku akan hubungi atasannya langsung. Namanya Jerry. Apa? Kalau dia orangnya, aku izinkan. Ikuti sesuai perintah. Pak Surya, saya justru meragukan kemampuan kopilotnya. Apa kemampuannya bisa menghambat pekerjaan Pak? Kan diceritakan nanti, kan dijelaskan dalam Al-Quran juga, setelah mau kiamat nanti turunnya Dajjal. Dajjal itu lebih dari segalanya, dia bisa semuanya. Ya kan? Dajjal ini apa? Setan? Enggak, itu penutup nanti di dunia. Penutup di dunia, nanti turunlah namanya Nabi Isa, kalau kami bilangnya. Turunlah Nabi Isa buat membunuh Dajjal itu. Tapi Dajjal sama membunuh B2 juga? Enggak, nanti Dajjal nanti dibunuh sama Nabi Isa. Nabi Isa nanti dialah yang membunuh Dajjal, tapi Nabi Isa nanti dikejar oleh ya utusan Allah, yaitu Ma'jud dan Ba'jud. Tapi yang saya dengar juga katanya Nabi Isa itu akan datang membunuh B2 dan mematahkan salib, betul nggak itu? Iya, betul. Oh. Kenapa hanya B2 yang dibumbun? Ya itu kurang tahu sih, itu kan dijelaskan bagi-bagi orang-orang yang ibaratnya yang lebih mengerti agama lah ya. Kalau bagi saya kan belum terlalu jauh. Ya, gitu. tapi mohon maaf nih Bang, kalau nanti Isa datang membunuh B2, berarti boleh dong tar kita panggang B2-nya Bang, karena saya suka B2 Bang, apalagi dipanggang Bang. Ya itu kan dalam Al-Quran juga kan, ya itu kan dilarang gara-gara ya air liurnya katanya kan, dijelaskan di situ kan. Dan juga kan kalau Nabi Isa yang kami bilang itu Nabi Isa itu Tuhan Yesus yang kata Mbak tadi, tapi kenapa dia mati? Oh Bang, mohon maaf Bang, justru saya ini bingung mempertanyakan dari dulu kepada saudara Muslim, apakah mereka bisa membuktikan pakai data kalau Nabi Isa ini tokoh nyata? Karena begini Bang, saya kan ini manusia yang berpikir kritis dan yang punya akal gitu ya. Karena kata kitabmu gini Bang, bahwa Isa Al-Masih itu diutus ke Bani Israel, yaitu di Quran surat 3 ayat 49. Nah artinya Isa Al-Masih ini kan nabinya orang Israel. Apalagi kan dalam kitabmu dikatakan Isa itu yang terkemuka di dunia dan akhirat. Diangkat ke hadirat Tuhanmu, ya tidak disalib tapi diserupakan diangkat ke hadirat Tuhanmu. Artinya sampai sekarang dia masih hidup. Ya memang masih hidup dia. Jadi dia tidak mati. Jadi yang disalib itu yang menyerupai dia. Tapi kenapa orang sabar dulu Bang. Makanya gini Bang. Makanya dengar dulu. Isa Al-Masih ini kan dia diutus oleh Allah. Ya kan? Dia terkemuka di dunia dan akhirat. Tidak disalib tapi diserupakan diangkat ke hadirat Tuhanmu. Dia juga adalah nabi yang suci. Terus juga diutus ke Bani Israel. Nah, artinya tokoh yang nabi yang sehebat ini pasti akan ada dalam kitabnya orang Israel. Sebab apa? Kitabmu berkata bahwa dia diutus ke Bani Israel. Artinya nabinya orang Israel. Nah, kalau betul apa kata kitabmu, benarkah orang Israel pernah punya nabi namanya Isa Al-Masih, penyembah sesembahan penduduk negeri Mekah yang bernama Allah? Ya. Yang terkemuka di dunia dan akhirat. Boleh tunjukkan nggak datanya itu di dalam kitabnya orang Israel? Jadi ini kan nanti kan setelah mau kiamat kan turunnya Dajjal, ya kan? Dajjal turun buat menghasut semua umat-umat di dunia. Bukan itu yang saya tanyakan gini. Kamu bisa nggak? Kamu pernah nggak sih mempertanyakan? Ini kan Nabi Isa diutus ke Bani Israel. Nah, benar nggak sih orang Israel itu pernah punya nabi
namanya Isa Al-Masih terkemuka di dunia akhirat dan dia sampai sekarang masih hidup. Makanya cari info itu dari data sejarah orang Israel, Bang. Karena dia kan seorang nabi terkemuka di dunia dan akhirat sampai sekarang masih hidup. Tentu ada dong di dalam kitabnya orang Israel. Karena apa? Setahu saya orang Israel itu mayoritas penulis kitab, Bang. Penulis kitab, bahkan yang pertama sekali menulis kitab di dunia ini dari Israel, Bang, itu Nabi Musa. Nah, kalau betul apa kata kitabmu, tolong Bang cari tahu dulu. Nah, karena saya kan sudah membaca kitabnya yang ditulis orang Israel dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi saya tidak pernah temukan di situ ada namanya Isa Al-Masih, tidak disalib tapi diserupakan, diangkat hidup-hidup ke hadirat Tuhanmu, terkemuka di dunia akhirat, dan penyembah sesembahan penduduk negeri Mekah yang bernama Allah. Saya tidak pernah temukan, Bang. Iya. Karena Allah tidak pernah ada di nampak sama kita kan, sama umat-umatnya. Iya, berarti kan Isa Al-Masih ini apakah dia itu sebenarnya pernah ke Israel itu bagaimana itu? Kok nggak ada datanya di dalam kitabnya orang Israel? Makanya kan saya tidak percaya sama Isa Al-Masih, Bang. Saya tidak percaya sama Isa. Jadi yang katanya disalib itu Isa Al-Masih itu, Nabi Isa. Bukan, yang disalib itu namanya Yeshua HaMashiach, Bang. Iya, Yeshua HaMashiach. Yang disalib mati dan bangkit pada yang ketiga. Iya. Jadi itu yang kata Mbak tadi, yang Tuhan tadi. Iya, dia adalah Yahweh yang datang ke dunia, Bang, untuk menyelamatkan umatnya dengan darahnya sendiri. Dengan darahnya sendiri. Makanya dia diitukan sama umat-umat Yahudi ya. Disalib kan? Iya, dia benar-benar disalib. Itu pernah terjadi, Bang. Jadi sekarang intinya Tuhannya udah mati dong. Kan udah disalib. Oh, Yesus HaMashiach berfirman, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ini dia, Bang. Jangan takut. Akulah yang awal dan akulah yang akhir dan yang hidup. Aku pernah mati, tetapi lihatlah aku bangkit hidup abadi selama-lamanya. Ya, selama. Nah, jadi Yesus HaMashiach itu mengalami kematian hanya 3 hari 3 malam saja, Bang. Tapi dia bangkit untuk menyelamatkan kita. Makanya di akhir zaman nanti ada kebangkitan. Ya. Kenapa di hari zaman ada kebangkitan orang mati? Karena Yeshua HaMashiach telah menebus kita dari hukumnya sendiri di Kejadian 2 ayat 17 yang dilanggar Adam dan Hawa. Nah, kalau Yeshua HaMashiach tidak pernah mati dan bangkit, Bang, maka tidak akan pernah ada kebangkitan. Ya, betul. Bukannya kebangkitan. Tapi yang benar adalah Yeshua HaMashiach pernah mati dan bangkit hidup selama-lamanya. Makanya Yeshua HaMashiach berfirman di Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Iya. Jadi itu kan berarti kalau dia udah mati tuh, hidup lagi buat menyelamatkan umat-umatnya. Berarti nggak kiamat dong dunia ini. Abang, dia yang sulung bangkit dari yang mati, dia yang sulung bangkit dari antara orang mati, supaya nanti semua manusia di dunia ini bangkit dari zaman. Bangkit dari zaman. Buat menentukan amal buruk dan amal baik kan. Penghakiman terakhir. Ya. Jadi siapa yang percaya kepada Yeshua HaMashiach selama hidupnya, dia nanti dibangkitkan bercahaya seperti cakrawala, Bang. Yaitu di Daniel 12 ayat 2 dan 3. Dan ditempatkan di Yerusalem baru. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka dibangkitkan untuk dihukum, Bang. Wahyu 21 ayat 8. Dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang. Itulah tempat orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus HaMashiach atau yang melakukan kejahatan atau antek-anteknya si Satan. Nah, begitulah, Bang. Betul. Ibaratnya aliran sesat lah yang tidak ibaratnya mempercayai Tuhan lah ya. Yang tidak percaya kepada kasih karunia keselamatan, Bang, yang diberikan Yesus HaMashiach di atas kayu salib. Iya. Nah, jadi setelah nanti dia turun bangkit lagi kan. Nah, jadi umat-umatnya tadi gimana ceritanya itu? Umat-umatnya tadi. Kan kalau dalam Islam nih, setelah turunnya Nabi Isa buat membunuh Dajjal. Ya kan? Setelah Dajjal itu mati dibunuh sama Nabi Isa, itu keluarlah namanya Ya'juj Ma'juj. Itu yang pemakan manusia. Dari awalnya tadi penghasut manusia, turunnya Nabi Isa
yang dikatakan orang Kristen itu, yang dikatanya umat Kristen kan, oh alah, Tuhan Yesus. kayaknya kamu ini nggak nyambung loh bang. Iya. Justru dari tadi, aduh alah sampai jadi batu-batu pula aku nih. Tahe. Oh alah. Justru bang, tadi saya mempertanyakan Nabi Isa Al-Masih di dalam kitabmu. Kalau betul-betul tokoh nyata, boleh nggak kamu tunjukkan data sejarah dari kitabnya orang Israel pernah punya nabi namanya Isa Al-Masih? Kalau betul apa kata kitabmu bang? Berarti kamu nggak nanggap ya? Iya, ngerti. Jadi maksudnya kan kalau dijelaskan bagaimana dalam kamu bisa meyakini nanti akan datang namanya Isa, sedangkan ketika kita tanya, betulkah kata kitabmu yang dimana Israel pernah punya nabi namanya Isa Al-Masih yang menyembah Allah dan terkemuka di dunia akhirat? Ada nggak itu datanya? Kamu nggak bisa tunjukkan bang. Dan lagi pula bang, orang Israel, nabi-nabi dari Israel tidak pernah ada yang menyembah Allah bang. Mereka semua menyembah Yahweh. Mereka menyembah Yahweh, di mana Yahweh itu adalah Yesua sang juru selamat. Jadi nggak mungkin bang ada orang Israel pernah punya nabi namanya Isa Al-Masih bang, yang menyembah Allah. Ya, memang di Israel tidak ada yang menyembah Allah. Rata-rata dia mayoritas orang Kristen. Tapi kata kitamu, Nabi Isa diutus ke Bani Israel. Artinya orang Israel pernah punya nabi namanya Isa Al-Masih, tapi fakta sejarahnya di dalam kitabnya orang Israel tidak pernah mencatat ada namanya Isa alaihissalam, yaitu penyembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Nah, bagaimana itu? Ya, itu dia lah bang. Jadi jangan lagi kamu bilang, oh yang di ini Isa itu yang dipercaya orang Kristen. Isa Al-Masih itu bukan Yesua HaMasiah abang. Namanya Yesus Kristus saja bang, nama helenisasi. Makanya di room ini memberitakan nama kudusnya, yaitu Yahweh Yesua HaMasiah, agar banyak orang tahu. Karena Injil kebenaran ini harus diberitakan kepada semua bangsa, barulah tiba kesudahannya, yaitu Matius 24 ayat 14. Ini harus diberitakan bang, ya. Jadi kebenaran sejati itu harus diberitakan, yang dimana nama kudusnya itu adalah Yahweh Yesua HaMasiah Elohim yang Esa. Dia bukanlah Isa Al-Masih. Karena apa? Nama helenisasi aja, bukan itu yang disampaikan malaikat. Bukan Yesus Kristus yang disampaikan malaikat kepada Miriam dan Yosef, tapi Yesua. Dan dia adalah HaMasiah, ya, sang Mesias yang hidup. Karena nama diri itu tidak bisa diganti-ganti. Karena nama itu adalah identitas. Jadi berubah nama ya berubah identitas juga lah. Contohnya kayak abang namanya Husain, ya, Husain namanya bang. Iya. Kalau saya panggil kamu jadi si Husus, masih sama nggak dengan dirimu? Kan enggak toh? Iya. Walaupun awal-awalnya mirip ya kan. Namamu Husain, saya panggil jadi siapa? Husus. Wah, saya bukan itu mbak. Kenapa kau panggil aku Husus? Kan gitu. Makanya harus benar bang. Ya, jadi saya mengikuti kebenaran, tidak kompromi dengan ajaran dunia. Sekalipun orang membenci saya, oh Mikana ajaran ini gini, saya tidak peduli bang. Saya tetap beritakan kebenaran. Karena apa? Kalau Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Jadi nama Yahweh Yesua HaMasiah yang menyelamatkan itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Nah, begitu abang. Oke bang ya, terima kasih ya bang. Oke. Sudah bertanya, semangat selalu saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyakiti hatimu. Iya. Salam toleransi, salam sehat selalu ya. Iya, Adonai Yesus HaMasiah mengasihi saudaraku. Kan diceritakan nanti kan dijelaskan dalam Al-Quran juga setelah mau kiamat nanti turunnya Dajjal.